Layanan premium kelas UKM. Pembuatan video edukasi dari skrip sampai hasil akhir. Podcast dari konsep sampai publish. Pembuatan company profile atau product profile. Pendampingan UKM. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya malam ini? Kalau di sini di Bandung lagi hujan ini malam ini. Saya nggak tahu teman-teman di rumah bagaimana. Nah, teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam online workshop series Digital Marketing Masterclass. Jadi teman-teman, sesi kita malam ini adalah sesi yang kedua ya. Setelah kemarin malam, kita sudah sesi pertama bersama Kang Ibam yang membahas tentang mindset dan tren digital marketing di 2023. Nah, tentu penasaran kan malam ini membahasnya tentang apa dan siapa pematerinya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Yusuf Adiwiarso, ya, biasa dipanggil Kang Yusuf atau kadang-kadang juga ada yang manggilnya Mas Yusuf. Ya, tapi kalau di kantor ya pasti manggilnya Pak ya Pak Yusuf lah gitu. Ya, jadi kesannya jadinya agak tua gitu kan, padahal ya saya memang masih tidak muda gitu. Ya, sama aja ya. Nah, di malam ini selama 2 jam ke depan, saya akan menjadi moderator yang memandu jalannya workshop kita kali ini. Yaitu yang membahas tentang cara menguasai media sosial dengan konten organik. Wah, aduh, dari judulnya aja keren banget ya. Gimana nanti materinya dan tentu juga narasumbernya saya yakin juga pasti bakal keren gitu. Nah, sebelum saya ke pemateri, boleh dong ya teman-teman juga memperkenalkan diri gitu ya. Saya kan tadi sudah memperkenalkan diri nih. Yuk, saya undang teman-teman semua, teman-teman peserta workshop untuk memperkenalkan diri ya. Caranya cukup dengan tulis di kolom komentar ya, nama yang pertama, terus yang kedua usaha atau pekerjaannya. Jadi kalau yang udah punya bisnis, usahanya apa? Kalau yang masih bekerja, bekerjanya juga di bidang apa. Dan yang ketiga, jangan lupa juga dituliskan harapan ya. Maksudnya harapan teman-teman mengikuti workshop malam ini tuh apa gitu. Kenapa? Karena informasi ini selain bikin kita tambah kenal, juga membantu saya dan juga khususnya narasumber untuk bisa mengetahui kira-kira harapannya apa ya dari teman-teman peserta ini, apa hal-hal yang ingin dipelajari atau apa hal-hal yang masih dirasa sulit. Gitu ya. Yuk, saya undang teman-teman untuk bisa mulai memperkenalkan dirinya ya, tulis nama, usaha atau pekerjaan dan harapannya di kolom komentar. Ya, sudah ada belum ini? Oh, belum. Kayaknya masih malu-malu ini. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, mungkin masih mempersiapkan diri untuk menulis kata-kata yang pas untuk memperkenalkan ini. Nah, sembari menunggu teman-teman peserta memperkenalkan diri, boleh ya saya bacain pantun dulu. Ini kebetulan tadi dari sore udah nyiapin pantun. Oke, sebentar. Oke, pantunnya gini. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut workshop ini dengan gembira, semoga ilmu baru ini mendapat berkah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan malam ini dengan belajar mengenai cara menguasai media sosial dengan konten organik bisa membawa efek positif bagi teman-teman semua, entah itu di pekerjaannya, ataupun di usahanya, ataupun untuk hal-hal yang lain. Nah, sudah ada yang kenal. Oke. Halo, salam kenal. Saya Dira dari Medan. Mungkin maksudnya Medan kali ya. Medan. Usaha saat ini baru memulai bisnis. Harapannya bisa belajar digital marketing untuk bisnis yang jauh meroket ke angkasa. Oke, luar biasa. Jauh meroket ke angkasa. Ya, ini dari Dira di Medan ya kayaknya. Di Medan. Nanti kalau salah apa dikoreksi aja. Yuk teman-teman yang lain masih kami tunggu ya untuk memperkenalkan diri, jangan malu-malu. Nah, sambil menunggu peserta lain memperkenalkan diri, mungkin saya sedikit spill deh tentang profil pematerinya. Oh, ya pematerinya ini by the way ini nih. Nah, ini nih. Nah, fotonya yang di belakang saya ini. Nah, ini ya, kelihatan ya, ganteng ya. Oke.
Nah, itu jadi pemateri kita yang keren malam ini namanya adalah Kang Nanda Maulana ya. Beliau ini sehari-hari adalah product design expert dari sebuah perusahaan multinasional yaitu PT Mosio Labs Digital Indonesia. Oh, keren banget. Nah, cuman kerennya lagi Kang Nanda ini selain itu juga adalah CEO dari R&B Kreatif. Nah, apa itu R&B Kreatif dan bergerak di bidang apa? Ya, mungkin nanti kita tanyain langsung aja ya ke orangnya gitu. Nah, gimana teman-teman? Sudah nggak sabar kayaknya ya untuk bisa memulai materi. Dan saya lihat juga pematerinya Kang Nanda sudah siap dan rasanya nampaknya kalau dilihat dari wajahnya juga nggak sabar ini pengen segera ini. Nah, tapi sebelum itu izinkan terakhir ini saya share screen sebentar. Oke, ada sedikit informasi yang mau saya sampaikan yaitu nah, buat teman-teman mungkin yang belum bergabung atau belum follow dengan sosmed kelas UKM, silahkan follow kami di IG dan TikTok kelas UKM ID ya. Sama ya, di IG maupun di TikTok ID-nya kelas UKM ID. Kenapa? Karena di sana ada banyak materi-materi menarik terkait bisnis dan juga pengumuman-pengumuman penting ya. Kadang ada workshop, kadang ada seminar offline atau pernah juga kita bikin training offline gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi teman-teman silahkan follow supaya nggak ketinggalan. Dan juga khususnya buat teman-teman yang punya interest untuk belajar bisnis. Nah, ini pas banget untuk follow kelas UKM ID di sosmed ya, baik Instagram maupun TikTok. Nah, mungkin untuk supaya acara ini bisa berjalan lancar ya, ini ada beberapa rules. Singkat saja hanya 3, yaitu yang pertama, ini nanti selama narasumber sedang menyampaikan materi, diharap peserta bisa mematikan atau memute mikrofonnya. Dan kedua, kalau memang ada yang ditanyakan, baik itu selama materi berlangsung ataupun nanti di akhir, karena di akhir itu memang kita alokasikan atau kesediaan waktu untuk tanya jawab, maka silakan teman-teman raise hand atau menulis di kolom komentar ya. Raise hand atau menulis di kolom komentar. Nanti biar saya sebagai moderator yang akan memandu ataupun membacakan pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chat. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman ya, nggak harus di akhir nunggu. Kalau di tengah-tengah materi ada yang bingung atau ada yang tertarik untuk ditanyakan, silakan raise hand atau tulis di kolom chat, nanti saya pandu. Dan terakhir ya, karena malam ini kita niatnya baik ya, sesinya untuk belajar bareng, maka diharap semua dari kita bisa tertib dan sopan, serta tidak berkata kasar ataupun sara. Oke. Oh, satu lagi deh saya bacain ini ya, sebelum saya lempar langsung ke pemateri. Malam Kak, salam kenal, saya Dista. Saat ini cuma usaha kecil-kecilan jualan baju via TikTok dan IG. Wah, ini rame nih jualan baju ya, apalagi mau Ramadan dan Lebaran. Harapannya ingin brand usaha saya maju lewat platform populer sekarang, tapi nggak keluar banyak budget untuk iklan. Wah, pas banget ini. Ya, jadi karena malam ini memang kita belajar tentang gimana caranya mendominasi atau kita bisa powerful di sosial media tanpa iklan ya, artinya dengan konten organik. Oke, so rasanya langsung aja cukup sudah pembukaannya dan sedikit spill tentang narasumber kita, dan ini juga pematerinya sudah siap, maka tanpa berlama-lama saya serahkan langsung ke Kang Nanda Maulana. Silakan Kang Nanda Maulana. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan lagi dulu aja ya. Nama saya Nanda Maulana. Sekarang saya bekerja sebagai product designer di salah satu perusahaan PT Mosio Lab Indonesia. Keseharian saya lebih banyak mengerjakan desain-desain untuk aplikasi atau enggak website kayak gitu. Dan mungkin sedikit meriset tentang user experience, kebutuhan user yang bakalan di-develop menjadi sebuah produk. Nah, kenapa sih kok bisa mengerjakan kayak sosial media, entah bahkan di digital marketing kayak gitu. Mungkin ini dulu sebelum masuk di Mosio, emang saya tuh bekerja di agensi dan di studio desain. Dan kebanyakan role atau yang terlibat di dalam pekerjaan saya itu emang banyaknya tuh di sosial media
branding dan sedikit advertising lah seperti itu. Nah, karena saya bergelut di hal-hal seperti itu, jadi mungkin saya cukup begitu menguasai si sosial media ini, terutama untuk yang organik ini. Nah, jadi itulah sekilas background saya kenapa bisa ada di sosial media seperti itu. Dan kondisi sekarang tuh selain saya bekerja di Mosio Lab ini, saya juga sebenarnya ada studio R&B dan itu berjalan udah lumayan dari 2019, cuman waktu itu namanya belum R&B. R&B itu kebentuk baru 1 tahun ke belakang dan masih mengerjakan di operasionalnya dulu nih, masih ngeberesin di operasionalnya dulu. Jadi kalau misalkan nanti ngelihat IG-nya atau sosial media lainnya belum kelihatan, ya kita emang lagi ngeberesin di hal-hal yang teknisnya dulu nih di internal kayak gitu. R&B sendiri ini sebenarnya branding. Kita mengerjakan branding design, cuman kita ambil porsi yang dimana kita bermain di digital. Kita menawarkan untuk go to digital atau transformasi digital. Salah satunya pintunya lewat sosial media, lewat sosial media manajemen. Seperti itu kurang lebih. Mungkin umum dengan studio atau agensi lain, cuman value kita tuh apa yang kita deliver untuk klien kita. Kita tuh emang berdasarkan riset yang relevan dengan kondisi brand tersebut kayak gitu. Nah, mungkin biar nggak terlalu lama-lama lagi, saya coba langsung masuk ke materinya dulu aja ya. Saya coba share screen. Oh ya, sebelumnya terima kasih yang udah join di acara kelas UKM ini. Saya terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman. Sama Mbak Nadira sama Kang Dista, salam kenal juga dari saya. Oke. Nah, materi buat hari ini tuh sebenarnya ini tentang sosial media manajemen. Nah, untuk memanajemen sosial media tuh sebenarnya tuh banyak cara untuk melakukan aktivitas di sosial media. Bisa dengan ads, advertising berbayar, atau bisa dengan influencer, KOL, atau salah satunya dengan mengandalkan konten organik. Nah, dari semua cara tersebut, sebenarnya ada beberapa cara yang emang lebih gampang dilakukan dan effortnya pun nggak sebesar cara-cara yang lain, yaitu sebenarnya tuh konten organik kayak gitu. Cuman konten organik ini tuh belum ada sejauh saya lakukan, belum ada kayak hal yang pasti harus melakukannya seperti apa gitu. Beda dengan Edge atau KOL itu kan ada bukan aturan ya, tapi lebih kayak kalau misalkan ada step by step-nya lah. Kalau misalkan kita nge-Edge itu dari mulai kita bikin campaign-nya apa sampai ke Edge set-nya tuh kita benar-benar dipikirin kayak gitu. Nah, beda dengan konten organik, kita gimana mulainya? Seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini judulnya agak-agak ke Inggrisan karena saya bingung juga ini kayak ini di Indonesiain apa ya? Karena emang nama dari sananya udah kayak gini gitu. Jadi ini gimana cara kita nge-boost konten organik kita di sosial media. Nah, salah satunya saya pakai metode yang namanya itu tentang branded content. Nah, si branded content itu apa sih tentang branded content ini? Oke, ini branded content secara Google. Jadi branded content ini tuh adalah konten pemasaran yang dibuat untuk mempromosikan produk atau jasa, tapi tujuannya dari konten branded ini adalah untuk memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran merek di antara target audience. Nah, jadi fokusnya tuh sebenarnya tuh nggak jualan branded content ini tuh, tapi lebih meningkatkan kesadaran merek, memperkuat citra merek, meningkatkan engagement, membedakan diri dari pesaingnya, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Nah, ini value dari branded content. Ini Okay. emang Google sama Apple ini tidak cocok ya.
Ya, Oke, silakan dilanjut Kang Nanda. lanjut lagi ya. Oke, jadi ini untuk highlight-nya kita bakal ngobrolin tentang social media management yang tadi di awal saya sempat obrolin. Tentang apa sih? Tentang cara meningkatkan konten organik dengan cara branded content. Nah, branded content itu seperti apa sih? Mari kita next untuk apa itu branded content. Nah, kita highlight lagi aja ya. Jadi branded content ini menurut Google tuh kayak branded content adalah konten pemasaran yang dibuat untuk mempromosikan produk atau jasa yang tujuannya tuh untuk memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran merek di antara target audiens kita. Nah, ini poin-poin dari branded content itu untuk meningkatkan kesadaran merek. Oh, sorry. Jadi branded content ini tuh fokusnya nggak jualan. Jadi mereka si branded content itu fokusnya untuk yang ini nih poin-poin di bawah, meningkatkan kesadaran merek, memperkuat citra merek, meningkatkan engagement, membedakan diri dari pesaing, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Nah, gimana sih cara mengemas supaya ke-6 poin ini bisa kita dapatkan kayak gitu? Karena karena metriknya tuh kita yang bikin sendiri, masalahnya itu beda dengan kita bikin ads atau ya maksud tuh kita beriklan itu kan kayak metriknya jelas nih, targetnya siapa, budgetingnya berapa, terus kayak KPI-nya tuh nanti jelas, data-data yang kita dapat tuh jelas. Tapi kalau branded content tuh kita benar-benar kayak semuanya tuh kita yang mengatur. Makanya kayak kita tuh harus paham untuk value brand kita tuh apa dan target audiens kita tuh seperti apa, dan nanti kita mau nge-distribusiinnya di platform yang seperti apa, kita harus paham itu supaya branded content ini tuh bisa berjalan dengan apa ya, dengan efektif dan efisien kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana branded cara mengenal lebih lanjut tentang branded content, saya mau sharing dulu sih tentang data reportal. Jadi sebelum kita mau masuk ke sosial media, maksudnya tuh ketika kita mau masuk ke digital kan banyak nih gerbangnya. Salah satunya sosial media kayak gitu. Kita bisa bikin website dulu atau apalah, cuman kita harus nyari yang paling efektif dan efisien untuk memulainya. Nah, gimana sih cara gampangnya untuk memulai itu? Kita biasanya ambil data reportal gitu, setiap tahunnya tuh pasti ngeluarin dari beberapa agensi data kayak gitu. Ini saya ngambil dari nama situsnya tuh We Are Social. Nanti di situ banyak tentang data reportal sosial media. Nah, ini saya ambil yang di Indonesia tahun 2022. Jadi ada 191,4 juta pengguna sosial media di Indonesia pada Januari 2022. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia ini setara dengan 68,9% dari total populasi. Bayangin dari 191,4 juta pengguna media sosial, 60%-nya tuh dia pengguna media, dia menggunakan media sosial. Nah, mungkin ini saya mencoba dari 68% ini tuh kira-kira dia pakai platform apa aja nih yang dia pakai. Nah, saya ambil yang gedenya aja nih, Facebook, YouTube, dan Instagram, dan TikTok kayak gitu. Nah, Facebook ini 60%, YouTube 60%, Instagram 45%, dan TikTok 47% orang Indonesia yang pakai kayak gitu. Dari data yang segede ini, kira-kira mereka tuh ngapain aja sih di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook kayak gitu. Nah, supaya nanti kita mau bikin kontennya efektif dan efisien, kita harus tahu dulu orang-orang tuh sebenarnya ngapain di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook, supaya nanti kontennya tuh efektif, tertarget kayak gitu. Dan kita harus tahu juga Facebook tuh kayak gimana, YouTube tuh kayak gimana, dan Instagram, TikTok pun kayak gimana cara kerjanya kayak gitu. Nah, pendeknya ya, oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu tentang salah satunya tuh tipe orang bermain sosial media kayak gitu. Karena sebelum kita masuk ke sosial media, sebelum kita mau jalan di sosial media, kadang orang tuh lupa kayak orang-orang tuh di sana ngapain sih? Terus kenapa sesimpel kayak kenapa kita harus masuk ke sosial media gitu? Dan kenapa kita harus masuk di Instagram dibanding TikTok? Itu harus ada parameter yang cukup transparan kayak gitu kan? Karena lagi-lagi ini tentang efektivitas
ini lagi tentang positioning juga kayak gitu. Nah, gimana cara kita tahu positioning kita tuh pas ketika kita masuk di Instagram dan di TikTok. Nah, salah satunya tuh kita harus tahu dulu tentang behavior orang tuh bermain sosial media kayak gitu. Nah, ini saya ambil dari yang namanya, sebenarnya tuh ini data lama. Saya dapat tuh 2018, ya 2018-an, cuman sampai detik ini tuh menurut saya ini paling relatable. Meskipun ada sih banyak tipe-tipe orang bermain sosial media itu banyak, nggak dari si the social technographic ini banyak, cuman menurut saya tuh ini yang paling relate lah sampai sekarang tuh masih kepake. Jadi ya inilah backstory-nya dia dikembangkan oleh Charlene Lee dan Josh Bernov. Profil media sosial menggunakan demografi seperti usia, lokasi, dan jenis kelamin untuk mengelompokkan pengguna media sosial ke dalam persona berdasarkan jumlah aktivitas mereka. Persona ini mirip dengan demografi dan psikografi, tetapi secara ketat didasarkan pada perilaku teknologi. Oh, jadi gini, kenapa ini lebih relate dibanding yang lain? Karena yang lain itu biasanya dia mengkelompokkannya itu berdasarkan aktivitas dari lokasi, usia, dan jenis kelamin. Tapi ini tuh dia bisa mengkelompokkan secara spesifik berdasarkan perilaku mereka bermain teknologi seperti itu. Nah, namanya tuh social technographic leader. Dia tuh mengkelompokkan sampai ke 7 kebiasaan. Tipe-tipenya tuh ada 7. Nah, yang pertama tuh dia ada kreator. Kreator ini tuh seperti apa sih dia ketika bermain sosial media? Kreator ini tuh dia lebih cenderung senang mempublikasikan blog, mempublikasikan halaman web, unggah video atau bikin artikel yang emang dia create sendiri gitu. Jadi contohnya tuh dia lebih mirip seperti influencer di kreator ini. Nah, tipe-tipe kreator ini tuh banyak ditemukan di TikTok sebenarnya tuh. Dan mungkin sekarang di Instagram juga dan di YouTube si tipe-tipe kreator ini tuh. Nah, yang kedua ada conversationalist kayak gitu. Ini tuh tipe yang dia tuh sering memperbarui status di jejaring sosial, posting pembaruan di Twitter. Nah, karena apa ya? Karena dia tuh aktif bikin status, bikin apa ya? Konten terupdate dan lain-lain kayak gitu. Jadi kebanyakan apa ya, user yang seperti ini tuh, yang conversationalist ini tuh kebanyakannya tuh dia adanya di Twitter. Karena fiturnya yang real time, nanti kita dicocokin kenapa dia banyaknya di Twitter dan kenapa si kreator banyaknya di TikTok. Nanti kita cocokin di apa ya, di poin di mana kita mengenal tentang platform kayak gitu. Nah, yang ketiga tuh ada orang yang kritik, user yang sering ngeritik. Maksudnya ngeritik tuh bukan apa-apa dikritik kayak gitu, cuman tingkat engagement-nya tuh dia tuh kepoan tinggi gitu. SWJ kayak gitu, orang SWJ itu masuk-masuk ke tipe-tipe kayak gini nih, kayak gitu. Dia tuh sering memberi peringkat ulasan produk atau layanan, mengomentari blog orang lain, berkontribusi pada forum online, atau berkontribusi pada atau mengedit artikel di wiki. Sebenarnya itu random. Hampir di semua platform sosial media itu banyak orang-orang yang suka kritik. Tinggal cek aja di kolom komentar kayak gitu. Nah, ini yang user yang ketiga. Dia tuh senang kritik tuh berarti dia engagement-nya tinggi. Cocok untuk ketika nanti teman-teman mau beriklan dan mau meningkatkan engagement-nya. Nah, targetnya tuh cocok nih buat orang-orang yang suka ngeritik. Nah, gimana cara nyari orang yang suka ngeritik ini? Sebenarnya tuh bukan lebih ke platform sih, tapi lebih ke konten yang mau kita bahas tuh apa, yang apa ya, yang memicu mereka tuh untuk gerak kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada kolektor. Kolektor ini tuh dia lebih kayak seneng nge-save-in foto kayak gitu, seneng ngesimpen artikel kayak gitu deh. Ini tuh kalau di sosial media lebih banyaknya tuh kayaknya sekarang tuh di TikTok. Kalau enggak di Twitter banyak yang nge-retweet. Sebenarnya tuh retweet ini tuh sebenarnya tuh fitur untuk orang-orang kolektor yang retweet ini tuh. Atau di Instagram mungkin save kayak gitu. Nah, ini tuh tipe-tipe orang yang seperti itu, kolektor itu tuh. Oke, selanjutnya tuh yang kelima tuh ada orang yang joiners.
Joiners ini tuh dia mempertahankan profil di situs jaring sosial, kunjungi di situs jaring sosial. Jadi joiners ini tuh lebih ke orang-orang yang kepo, pengen tahu, eh, banyak mencoba sana sini kayak gitu. Tapi dia tuh cenderung tidak melakukan keempat ini, Jadi mungkin dia akan nge-like, akan banyak mengikuti akun, tapi dia tidak tidak melakukan kayak apa ya, kayak nge-save-in, terus kayak komentar, banyak komentar, atau dia banyak bikin status, bikin story kayak gitu. Atau dia pengen kayak influencer, dia tuh kecenderungan nggak seperti itu. Nah, terus yang keenam itu spektator. Spektator itu tuh lebih senangnya tuh dia reader sebenarnya tuh, ngebaca. Jadi aktivitas yang sering dia lakukan tuh dia nggak pernah ngeposting, nggak pernah bikin story atau komen orang lain, tapi dia tuh lebih senang kayak ngebaca, ngelihat update yang terbaru kayak gitu. Hampir mirip dengan joiners, cuman kekepoannya tuh nggak se-strict si joiners ini kayak gitu di spectator ini. Nah, yang unik ini tuh justru yang inaktif. Dia tuh bukan dari salah satu di atas. Jadi dia tuh cuma punya akun media sosial doang, dan dia sebenarnya tuh nggak pernah buka, nggak pernah apa. Nah, itu inaktif tuh kayak gitu. Nah, justru dari ketingkatan behavior orang-orang bermain sosial media ini, itu bisa berubah, bisa yang tadinya kita sebagai kreator bisa aja nanti tuh kita tuh jadi kritik, jadi kolektor. Perubahan ini tuh tergantung perkembangan si platform itu sendiri ya, fitur yang mereka tawarkan juga kayak gitu. Contohnya tuh kayak kita bermain Facebook tuh dulu tuh masih bermain status gitu. Wah, kita bermain status, otomatis kita ada di posisi mungkin ini conversationalist kayak gitu. Tapi ketika ada Instagram yang harus upload foto, orang tuh jadi menurun untuk bikin status tuh, karena mungkin kayak ada, oh saya nggak pede di foto, saya bingung juga kalau di foto apa. Mungkin ada beberapa alasannya seperti itu. Jadinya tuh mereka tuh lebih senang nge-koleksi foto kayak gitu, menyimpan foto, atau enggak dia ikutkan ngomen kayak gitu. Nah, terus gimana perubahan itu tuh terus berlanjut sampai akhirnya tuh kayak ada orang yang tadinya tuh mungkin dia tuh cuman ikut-ikutan aja, kepo gitu kan, sampai akhirnya tuh dia jadi kreator. Nah, itu salah satunya tuh di TikTok. Karena TikTok itu tuh dari fiturnya pun dia tuh mengajak orang untuk menjadi kreator dengan fitur-fitur, banyaknya filter, banyaknya musik yang bisa dipakai, banyaknya rekomendasi orang-orang bikin filter, dan salah satunya tuh itu semua gratis. Dulu tuh kalau di Instagram tuh nggak gratis kan, ada license-nya gitu kan, setiap pemakaian lagu, musik atau kayak gitu. Dan kalau di negara ini beda, di negara sana beda kayak gitulah. Nah, jadi kita harus paham dulu nih cara orang-orang bermain sosial media seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita bikin konten, kita tuh tahu nih mana konten yang bakalan diterima oleh si kreator, mana konten yang bakalan diterima oleh si kolektor, dan dari tujuh apa ya? Dari tujuh poin ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita mengenal kebiasaan user bermain sosial media, kita harus tahu juga tipe orang bermain sosial media. Nah, jadi ini sebenarnya ini ada hubungannya. Misalkan kayak tadi tuh kayak, ya setelah kita tahu terus kita mau ngapain? Ya sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain sih, cuman untuk teman-teman yang nanti mencari positioning brand di sosial media, ini perlu tahu tentang behavior gitu supaya nantinya tuh objektif yang teman-teman bikin, campaign yang teman-teman bikin itu tuh terarah dan cukup mengenal usernya kayak gitu. Nah, tapi mengenal user pun itu nggak cukup untuk membentuk sebuah positioning brand kayak gitu. Kita harus tahu dulu di mana kita bakalan tampil. Ketika kita udah menentukan di mana kita bakalan tampil, misalkan di Instagram. Nah, kita harus tahu dulu Instagram tuh sebenarnya tuh apa sih? Tujuan Instagram tuh apa sih? Fitur-fitur yang ada di Instagram tuh apa sih? Kira-kira usernya Instagram dan platformnya Instagram tuh support nggak dengan produk kita, dengan model bisnis kita kayak gitu. Jangan, soalnya dulu saya pernah waktu di agensi ada orang, formatnya tuh sebenarnya B2B.
Mungkin di kondisi sekarang dia bisa bermain Instagram, tapi dulu kayaknya dengan fitur yang Instagram dulu tahun 2018-an kayaknya itu tuh nggak bisa masuk ke Instagram karena dia tuh pertama B2B, B2B-nya tuh dia tuh jualan apa ya, bukan order deal ya, apa ya, jadi intinya spare part kapal pesiar kayak gitu. Dia mau tampil di Instagram terus kayak kita bingung lah, nanti yang bakalan maksudnya tuh yang bakalan belinya siapa gitu, yang bakalan orang lainnya tuh siapa gitu, karena kita tahu gitu orang-orang yang pakai Instagram tuh dulu tuh kebanyakannya tuh umuran dari 30 ke bawah gitu kan, kebanyakannya tuh yang emang notabene itu background mereka tuh bukan pembisnis juga kayak gitu. Jadi dan kalaupun pembisnis pun skalanya bukan jual beli kapal pesiar gitu aja. Jadi kayaknya ini nggak make sense, sampai akhirnya tuh kita tolak, nggak dikerjain karena menurut kita tuh itu jadi bumerang juga buat kita, karena ini nggak make sense. Harusnya mereka tuh bermain di Google Ads, kalau nggak di LinkedIn kayak gitu. Nah, itulah kita menentukan positioning. Jadi kita jangan sampai produk kita yang tadinya B2B, kita jualan di Instagram, atau misalkan produk kita yang range harganya tuh 100 juta misalkan. Kita jualan di Instagram yang kebanyakan usernya tuh penghasilannya tuh di bawah 10 juta gitu. Itu kan kita mau beriklan segimanapun itu susah gitu maksudnya tuh. Malah jadinya tuh nggak efektif kan. Nah, jadi kita perlu tahu juga nih si media sosial ini tuh platform-platform ini tuh cara kerjanya kayak gimana, atau algoritma kerjanya kayak gimana kayak gitu. Nah, ini berikut ada beberapa daftar, coba saya rangkumin. Yang pertama ada Facebook. Di sini saya ambil dua poin. Sorry. Ambil dua poin. Poin yang pertama goals, yang kedua tips. Jadi Facebook sendiri ini tuh dibuat tuh goalsnya tuh untuk membangun komunitas dan loyalitas, memanfaatkan saluran penjualan online, menanggapi kebiasaan pengguna atau konsumsi sebagai sebagian dari target pemasaran kita kayak gitu. Nah, hasilkan lalu lintas tambahan toko online, soroti produk Anda, dan hasilkan lebih banyak penjualan. Siapkan kampanye pemasaran bertarget berkat jejaring periklanan. Nah, sebenarnya tuh goals Facebook ini tuh udah diupdate karena ngelihat dari marketnya yang pakai Facebook tuh sebenarnya tuh awalnya kan dibuat untuk hanya sekedar sharing doang kan, sharing kayak oh kita nggak bisa ketemu dengan orang jauh, akhirnya tuh dipertemukan di Facebook. Sebenarnya tuh sesimpel itu kan. Tapi karena orang di sana melakukan negosiasi, transaksi, atau membuat sebuah komunitas segala macam, jadi goals-nya pun menyesuaikan kebiasaan user itu sendiri di Facebook. Nah, kita udah tahu nih bahwa Facebook tuh dia bisa membangun sebuah komunitas dan memanfaatkan komunitas itu sendiri untuk sebagai targeting pemasaran kita kayak gitu. Terus bisa menghasilkan lintas tambahan di toko online Anda, di online kita. Jadi maksudnya apa? Hasilkan lintas tambahan tuh jadi ini tuh sebagai bukan wadah baru, tapi sebagai alternatif baru untuk kita pemasaran, untuk kita berjualan online yang tadinya mungkin kita jualan harus di e-commerce, di marketplace, atau misalkan di website kita sendiri. Nah, ini tuh ada alternatif lain nih, kita bisa jualan di Facebook, karena Facebook mempunyai fitur ini nih, yang tadi komunitas, dan komunitas ini tuh dikelola untuk sebagai pemasaran kita. Nanti ini sebenarnya nih fitur ini tuh hubungannya dengan iklan sih sebenarnya tuh, ketika kita mau beriklan kayak gitu. Terus kita bisa mensoroti juga dari hasil lebih banyak penjualan tuh, ini lebih ke iklannya juga. Karena Facebook tuh punya datanya tuh gede kan. Dan dari data itu tuh, dari behavior-nya, dari cara orang berjualan di sana tuh dia tahu kebiasaan-kebiasaannya. Makanya dia tuh ngeluarin lah Facebook Ads dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus tips untuk ketika kita mau di Facebook tuh apa sih tips baiknya tuh ketika kita mau bikin konten di Facebook? Nah, usahakan kita mempublikasikan konten video dan gambar. Ini adalah jenis konten yang paling potensial untuk dibagikan. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh balik lagi ke behavior yang tadi user itu kan. Untuk mendapatkan traction atau mendapatkan reach yang tinggi,
kita tuh harus menarik user dengan apa yang interest dengan mereka kayak gitu. Nah, makanya di content branded ini kita nggak fokus untuk jualan. Kalaupun punya produk tuh kita nggak ngobrolin jualannya kayak gitu, tapi kita lebih ngomongin yang tadi value brand kita, ngomongin lagi tentang apa ya, uniknya kita seperti apa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian berusaha untuk menciptakan reaksi di antara pengguna berkat pesan singkat, berdampak, dan bahkan lucu. Mungkin konten-konten yang inspiratif, konten-konten yang react, konten-konten yang hiburan, yang menciptakan ini tuh mudah untuk di-share ke teman-temannya. Karena ya ini fitur share ini tuh secara Facebook membaca algoritmanya tuh itu paling efektif bahwa kontennya itu baik gitu. Jadi ketika konten ini misalkan di-share, misalkan ini gitu ya, asumsi saya, misalkan kita tuh bakalan nge-FYP-in konten kalian kalau misalkan konten kalian itu udah ada yang komen 100, udah ada yang nge-share 50, dan udah ada yang nge-like 1000 misalkan. Nah, kalau udah di atas itu, kita bakalan distribusiin lagi nih ke explore yang lain, misalkan kayak gitu. Nah, jadi dari dua ini pun kita udah tahu sih, kita harus pasang konten yang inspiratif dan hiburan sebenarnya tuh. Nah, gunakan alat visibilitas dan penargetan di Facebook. Nah, ini sebenarnya tuh karena Facebook punya Google Ads dan punya pengolah data yang apa ya, yang baik. Jadi dia tuh lebih gampang lagi, kayak misalkan kita mau bikin sesuatu tuh tahu ditargetinnya buat siapa, bisa di set gitu di Facebooknya. Nah, gunakan Facebook Live untuk membuat janji temu dan berinteraksi dengan komunitas. Nah, tips yang terakhir itu sebenarnya itu untuk meningkatkan apa ya, engagement user terhadap brand kita kayak gitu. Karena ada fitur live, jadi kita coba aja dulu live di sana supaya yang tadinya orang tuh cuma mengenal kita, dengan adanya live orang tuh jadi bisa berinteraksi gitu. Nah, itu kan step yang baik ya, step yang baik di mana orang tuh tahu kita tapi belum interest kayak gitu, belum kepo lah kayak gitu. Nah, gimana cara buat mereka tuh kepo? Kita coba live nggak perlu jualan, live misalkan ngebahas tentang sepak bola, isu kayak misalkan apa gitu, MU kalah 7-0 kayak gitu. Itu kan highlight di mana-mana gitu. Nah, orang interest di situ, mau ini ternyata ramai dan lain-lain. Nah, orang tuh bisa bisa apa ya? Bisa bisa mau mengikuti karena ada hal secara emosional yang sama nih kayak gitu. Nah, mungkin di yang terakhir ini bisa dicoba kayak gitu. Nah, ini tips untuk tips untuk bermain di Facebook seperti apa, dan ini goals yang dari Facebook itu sendiri kayak gimana. Oke. Ini ya nextnya. Nah, yang kedua platform Instagram. Instagram ini tuh goals-nya tuh ada 5 poin. Dia tuh menyoroti aktivitas Anda dan ciptakan dunia di sekitar identitas visual. Jangkauan audiens muda, promosikan produk Anda, buat tautan dengan komunitas Anda, gunakan strategi pemasaran influencer. Nah, sebenarnya mirip-mirip sih ya dengan Facebook, karena mungkin ini satu di satu kepala yang sama kayak gitu. Cuman bedanya dia memiliki dari goals yang dibikin Instagram tuh dia memiliki audiens yang berbeda dengan Facebook, yang dimana kalau di Facebook tuh dia lebih mengandalkan kekuatan komunitasnya, kalau di Instagram tuh dia lebih mengandalkan pemasaran influencer dan identitas visual kayak gitu. Kenapa? Karena balik lagi fitur yang ditawarin Instagram tuh kebanyakan foto, visual, video, dan lain-lain kayak gitu. Jadi mudah untuk Instagram apa ya? Mudah untuk Instagram memasukkan ke algoritmanya gitu loh, pasti kayak gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada yang bingung gimana mungkin nanti boleh di komen di ini aja ya, di komentar aja. Ini biar saya ngejar waktunya juga karena lumayan masih banyak. Nah, ini tips untuk bermain di Instagram.
mendramatisir tawaran Anda dengan menempatkan produk Anda dalam situasi, membangun identitas visual yang kuat, usulkan gambar yang berkualitas, tunjukkan keaslian dan spontanitas dengan menggunakan fitur story dan live, pelajari tagar yang paling relevan dan tambahkan ke publikasi Anda untuk mendapatkan visibilitas dan viralitas. Fokus pada kualitas bukan kuantitas di sini. Atur kontes berhadiah untuk meningkatkan potensi viral produk Anda. Pelajari influencer dan gunakan mereka. Nah, dari tips di atas tuh sebenarnya tuh ini lebih fokus ke konten delivernya, bukan ke produknya kita seperti apa, nanti di sana jualannya seperti kayak gimana, mungkin nggak seperti itu. Di sini lebih fokusnya tuh bagaimana kita ngedeliver konten supaya konten kita tuh bisa dilihat sama user-user yang ada di Instagram ini. Nah, salah satunya tips-tips yang seperti ini. Tadi yang mendramatisir tuh uniknya tuh ini di Instagram tuh. Beda dengan platform-platform lain yang dimana kita bisa cuman bikin konten seadanya dan itu bisa meningkatkan banyak engagement. Tapi di Instagram tuh kadang kita harus mungkin ada editingnya dulu yang bagus, fotografinya yang keren kayak gitu. Dan harus kontennya pun bukan kayak apa ya, tahukah kamu bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Mungkin lebih dramatisir kayak mungkin kayak contoh-contohnya tuh kayak mungkin gambar-gambar yang ini gambar yang agak sedikit sara atau agak sedikit apa gitu. Ketika kita klik ternyata oh ini jualan atau apa gitu. Nah, itu tuh sangat efektif di Instagram. Karena balik lagi itu behavior Instagramnya itu sendiri. Jadi kan di Instagram tuh ada fitur story, feed, dan satu lagi itu reels. Dari ketiga fitur ini itu sebenarnya tuh mereka tuh punya apa ya, punya monetize-nya itu, punya exercise itu berbeda, exercise yang berbeda. Kayak misalkan story itu lebih kuat di apa ya, di hal-hal yang terupdate kayak gitu, di hal-hal terupdate, dan itu tuh lebih banyak dikunjungi sama user ketimbang feed dan reels kayak gitu. Karena sifatnya yang real, sifatnya yang live langsung kayak gitu. Jadi orang tuh lebih kepo kayak oh dia sekarang ada apa nih, lagi ada apa, dan dia lagi di mana kayak gitu. Nah, secara tidak langsung itu bakalan meningkatkan engagement sebenarnya tuh di story itu tuh. Nah, beda lagi dengan feed. Feed itu tuh lebih ke kayak kredibilitas. Jadi sebenarnya tuh orang nggak terlalu peduli, bukan nggak terlalu peduli, tapi orang tuh sekarang datang ke feed itu tuh cuma untuk melihat kayak bahwa oh feednya ada konten di feednya seperti ini. Kalau misalkan Instagramnya jualan tuh kayak misalkan mana dong ada lihat Instagramnya, ketika lihat Instagram tuh oh feednya ada nih, gambarnya ada kayak gini, ukurannya kayak gini, kualitasnya kayak gini. Nah itu tuh untuk meyakinkan aja sebenarnya tuh si feed itu tuh sekarang tuh. Nah beda kalau reels itu tuh dia untuk mengarahkan ke jangkauan yang lebih luas lagi, yang dimana targetnya tuh bukan mutualan kita saja, tapi banyak audiens yang tertarget dengan reels kita berdasarkan interest-nya juga atau viralitas juga kayak gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa orang tuh menikmati Instagram tuh harus berupa visual kayak gitu. Harus berupa sesuatu yang menarik. Nah, karena apa ya? Karena kalau misalkan di TikTok itu tuh kan dia banyaknya video ya. Jadi orang tuh pasti mencari sesuatu video yang unik. Tapi kalau di Instagram itu unik, dia ada live-nya juga di story, ada feed-nya juga, dan ada reels-nya juga kayak gitu. Jadi bukan hanya video dan bukan hanya apa ya, gambar. Kedua itu tuh saling berkolaborasi di situ, dan emang kita tuh harus benar-benar memikirkan cara membangun identitas kita di Instagram itu seperti apa. Seperti itu. Dan pelajari influencer dan menggunakan mereka, karena sekarang tuh apa-apa kita punya apa yang kita lakukan tuh biasanya kita upload di Instagram kayak gitu. Dan ketika lucknya maksud itu keberuntungannya tuh kayak misalkan orang banyak yang suka dengan apa yang kita post, orang mengikuti kita. Dan ketika orang mengikuti kita, dia mempunyai point of view di mana mereka tuh
ingin seperti kita kayak gitu. Nah, itulah yang menjadikan siklus influencer, di mana kita harus mempelajari dulu apanya sih, mempelajari dulu kayak background influencer ini seperti apa, audiens yang ada di influencer itu seperti apa, supaya nantinya ketika kita mau menjalankan KOL atau ya KOL itu sejenis kita endorsement lah, simpelnya kayak gitu. Cuman emang kedepannya itu sebenarnya berbeda, tapi simpelnya seperti endorsement kayak gitu. Kita tahu nih produk kita seperti apa dan bakalan dijual sama orang seperti apa kayak gitu. Jangan jangan sampai kayak misalkan kita punya produk yang sehat atau produk yang apa ya, ya sehat lah, kayak jus gitu, kayak misalkan makanan-makanan sehat, tapi kita jualan sama orang yang influencer yang kehidupannya tuh justru nggak begitu sehat, otomatis itu mempengaruhi cara distribusinya tuh, karena gaya hidup mereka pun nggak sehat. Kecuali kita punya campaign untuk merubah yang orang nggak hidup sehat bisa hidup sehat dengan menampilkan nih, gue juga nggak sehat gitu. Bukan nggak sehat, bukan berarti penyakitan, tapi lebih kayak gue aja gaya hidupnya nggak sehat gitu, tapi gue mau sehat dengan mengonsumsi produk ini kayak gitu. Jadi eh, perlu dipelajarin tentang influencer bekerja di Instagram itu seperti apa kayak gitu. Kemudian LinkedIn. Nah, untuk LinkedIn ini tuh sebenarnya mirip seperti Instagram. Yang kita lakukan tuh mirip, kalau menurut saya tuh mirip banget seperti Instagram. Cuman bedanya apa? Objektif. Kalau Instagram tuh mungkin secara objektifnya kita bisa menggali atau mendapatkan engagement rate, kalau enggak awareness yang tinggi dengan reach atau traction yang tinggi. Tapi LinkedIn tuh lebih kayak ke make it decision. Maksudnya tuh lebih kayak ke konversi, orangnya tuh lebih pengen call to action, lebih pengen action di LinkedIn tuh kayak gitu. Bedanya sih kalau menurut saya di situ aja, LinkedIn sama Instagram. Nah, cuman ini LinkedIn punya goal tersendiri ternyata. LinkedIn dibikin ini tuh. Nah, salah satunya tuh untuk melakukan pencarian komersial dan kembangkan community kita, kembangkan jaringan kita di sana kayak gitu. Mengembangkan personal branding dan advokasi karyawan, mempromosikan aktivitas dan tunjukkan keahlian Anda di bidang intinya kita mempromosikan diri kita lah di LinkedIn ini. Tingkatkan visibilitas perusahaan kita, bagikan kehidupan perusahaan dan tempat karyawan Anda dalam sorotan, memantau media dan kompetisi, bertukar dengan komunitas atau proses recruitment kayak gitu. Nah, goals-goals di sini sebenarnya tidak jauh dengan Instagram, seperti kayak mempromosikan aktivitas, tunjukkan keahlian atau tingkatkan visibilitas, bagikan kehidupan perusahaan dengan sorotan. Sebenarnya ini bisa dilakukan lagi di Instagram, sama bisa dilakukan. Cuman bedanya apa? Objektif. Pengguna LinkedIn sama pengguna Instagram itu jelas berbeda. Di mana LinkedIn tuh orang tuh punya purpose, datang masuk ke LinkedIn itu orang punya maksud. Entah dia mau cari kerjaan, entah dia mau nge-share kerjaan, entah dia mau mempromosikan dirinya, entah dia mau nge-branding perusahaannya gitu. Banyak macam-macam. Nah, karena mereka punya maksud, secara tidak langsung mereka tuh tahu apa yang mereka mau dilakukan di LinkedIn tuh. Kayak gitu. Makanya tingkat konversinya tuh lebih tinggi LinkedIn tuh dibanding Instagram. Tapi untuk beberapa apa ya? Untuk beberapa segmen kali ya. Misalkan kalau kita jualan produk kayaknya agak sulit. Tapi kecuali kalau kita mau B2B kayak gitu, itu jauh lebih efektif di sana. Di LinkedIn tuh kita lebih gampang untuk menjual jasa kayak gitu. Karena ya fitur-fitur yang emang tersedianya tuh memudahkan kita untuk mempromosikan jasa produk kita, kalau enggak jasa diri kita di LinkedIn kayak gitu. Nah, tips untuk bermain atau bersosial media di LinkedIn, membuat konten di LinkedIn, gunakan tagar dalam publikasi maksimal antara 3 dan 5. Mereka harus disesuaikan dengan target Anda, dengan kepentingan masyarakat. Maksudnya sebenarnya tuh semua sosial media pun mereka ada fitur tagar. Cuman LinkedIn ini tuh dia tagarnya tuh benar-benar dimaksimalin gitu secara algoritmanya. Kayak misalkan kalau misalkan di Instagram kita bikin tagar atau di TikTok FYP, di Instagram Insta Story apa ya dulu tuh, Insta apa ya? Ada tagar yang dulu tuh
Instafoto gitu apa, lupa lagi. Nah, kalau pakai itu tuh otomatis kayak si viralitas tuh kemungkinan tinggi kayak gitu. Nah, si LinkedIn pun sama, cuman dia tahu penggunaan tagar tuh terlalu banyak gak efektif gitu. Makanya dia kasih maksimal antara 3 dan 5 supaya apa ya? Supaya dari kalau misalkan lebih dari 5 tuh dia secara algoritma itu dia akan bingung sebenarnya tuh ini tuh fokusnya kemana sih konten yang kita bikin tuh. Misalkan kita mau bikin konten tentang apa ya? Misalkan kita mau bikin konten tentang transformasi digital. Tagarnya tuh kan bisa branding design, social media management, marketing, digital marketing, terus apalagi ya go to market misalkan. Nah, dari kelima ini tuh sebenarnya tuh sesuai dengan campaign yang kita bikin kayak gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari itu nggak efektif, misalkan tiba-tiba ada logo desain kayak gitu, terus tiba-tiba ada tentang apa ya, tentang fashion gitu kan, itu udah keluar dari wadahnya itu kayak gitu. Makanya si LinkedIn ini dia ngefokusin di 3 sampai 5 kalau bisa itu paling efektif. Nah, publikasinya tuh dia berupa gambar, video, dan PDF. Nah, bedanya dengan Instagram, link itu dia bisa nge-share PDF, nge-post PDF, entah itu portofolio, entah itu pitch deck, proposal, atau apa ya, katalog menu, produk, dan lain-lain kayak gitu. Lagi-lagi ini untuk mendapatkan visibilitas kitanya juga di LinkedIn. Terus membangun publikasi dengan tujuan menciptakan keterlibatan dan komentar. Dia di LinkedIn tuh misalkan kita mau bikin publikasi artikel, bikin artikel tuh di LinkedIn tuh sebenarnya tuh bisa meskipun nggak bikin artikelnya langsung di LinkedIn. Misalkan kita share terus kita captionin artikelnya seperti apa. Nah itu tuh buat LinkedIn tuh secara algoritmanya dia tuh bisa membangun menciptakan engagement yang tinggi karena di sana mungkin yang kita kalau publikasi itu biasanya tuh orang-orang bakalan kepo dengan apa yang mereka buat kayak gitu, dan mereka bakalan nge-like atau menanyakan komentar kenapa A B C D sampai dia tuh nge-save juga atau nge-share juga si publikasi ini kayak gitu. Terus perhatikan tagline 3 baris pertama agar terlihat menarik. Karena gimana ya? Sebenarnya sama-sama. Sebenarnya itu sama dengan Instagram, cuman kalau di LinkedIn tuh dia bisa berupa postingan gambar atau langsung PDF gitu. Kalau di Instagram kan itu udah pasti gambar atau video kan. Nah, di LinkedIn tuh tagline 3 baris pertama tuh harus diperhatikan karena behavior orang tuh ketika buka LinkedIn itu kan scroll, sama kayak Instagram atau sama semua platform sosial media pun scroll. Nah, karena apa ya? Karena secara look visual LinkedIn, Instagram dan LinkedIn dan Instagram deh yang paling sama. Dia tuh lebih banyak menampilkan gambar, jadi fokusnya tuh bisa kemana-mana. Kalau misalkan gambarnya tuh kurang bagus tuh apa atau terlalu banyak teks, makanya untuk eh, untuk mendapatkan apa ya? Untuk mendapatkan impresi di awal itu tuh usahakan kita tuh pakai teks yang tidak terlalu panjang. Ya contohnya tuh ya tagline kayak gitu. Supaya orang ketika bermain tuh kayak itu menarik kayak kalau tagline kan paling cuma beberapa kata itu mudah, meskipun kita nge-scrollnya cepat tapi setidaknya dengan mata tuh itu udah kebaca kayak gitu. Dan itu tuh orang bisa berhenti penasaran kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh poinnya di situ kenapa harus 3 baris pertama kayak gitu. Terus identifikasi orang-orang yang terlibat dalam publikasi. Jadi mungkin ini di tag. Dulu tuh sekarang sebenarnya di Instagram udah kayak gitu. Tapi dulu tuh LinkedIn sejauh saya lihat tuh LinkedIn sih yang paling pertama kayak perhatikan apa identifikasi orang-orang yang terlibat dalam publikasi itu kayak gini. Misalkan kita bikin publikasi, kita ngeposting di LinkedIn. Nah, orang yang di tag tuh kemungkinan tuh masuk ke timeline-nya dia, ke dashboard-nya dia, ke apa ya, ke feed-nya dia gitu. Nah, meskipun orangnya tuh nggak follow nih, misalkan saya sama si A, nggak si A tuh nge-follow si B, tapi saya tuh nggak nge-follow si B. Kita tuh posting bareng, ngeposting
saya tuh ngeposting dan saya tuh tag si A. Nah, si B tuh jadi bisa lihat karena tampil juga di si A kayak gitu. Nah, itu tuh yang sejauh saya tahu tuh itu tuh LinkedIn dulu tuh udah kayak gitu. Nah, sekarang tuh di Instagram pun udah bisa kayak gitu. Kayak misalkan kita posting terus kita tag orang dan itu secara otomatis sudah masuk di feed-nya dia kayak gitu. Lagi-lagi itu tuh untuk menambah jangkauan lagi. Yang ketiga itu memiliki frekuensi yang baik, berapa postingan per minggu. Jadi lebih ke konsistensi sih ngebacanya. Jadi mungkin algoritma LinkedIn itu kalau misalkan kita nggak konsisten dalam membuat postingan, dia tuh bakalan turun. Si trackingnya tuh bakalan turun kayak gitu. Jadi itu tuh nggak baik untuk nanti ngebaca algoritma ke depannya lagi. Jadi misalkan kayak gini, kita rutin seminggu tuh 2 kali posting. Kontennya jelek atau itu pun itu nanti dulu kita bahasnya. Yang penting kita konsistensi dulu, seminggu 2 kali posting. Tiba-tiba kita sebulan nggak posting. Padahal konten yang selanjutnya tuh yang mau kita posting tuh kontennya tuh udah bagus nih, udah bakalan banyak yang nge-like, yang inilah pokoknya ini bagus. Karena kita nggak konsisten, jadi si algoritma tuh bisa ngebaca lagi itu sesuatu hal yang baru lagi, sesuatu hal yang tidak teridentifikasi lagi kayak gitu. Akhirnya tuh mengulang lagi dari awal kayak gitu. Nah itu sih sayangnya tuh kalau nggak konsisten. Oke, kemudian Twitter. Sejauh ini tuh Twitter tuh platform yang apa ya? Yang informasinya tuh kehitung cepat dibanding platform sosial media yang lain. Karena mungkin dia hanya berupa redaksi, hanya berupa teks yang mereka bisa dibuat kayak gitu. Beda dengan yang lain. Mungkin LinkedIn juga bisa, tapi balik lagi orang-orang yang pakainya pun nggak kayak seperti orang-orang di Twitter kayak gitu. Di Twitter ini tuh goals-nya tuh terapkan pemantauan media dan kendalikan reputasi elektronik Anda. Kayak bagikan konten, berita, dan bangun citra ahli di bidang Anda. Lebih dekat dengan komunitas dan berinteraksi dengan pengguna. Tingkatkan visibilitas kita dan memanfaatkan potensi viralitas media sosial ini. Tingkatkan citra merek Anda. Sebenarnya itu poin yang terakhir itu sebenarnya itu umum ya. Common maksudnya itu di beberapa platform sosial media pun pasti menciptakan citra merek. Cuman dengan apa ya? Dengan cara pendistribusian yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, di Twitter ini tuh kita lebih fokusnya tuh kayak mengendalikan reputasi si elektronik dan bagikan konten berita dan bangun citra terus lebih dekat dengan komunitas. Apa ya? Saya coba ringkas dari goals ini tuh sebenarnya tuh kita jauh lebih Twitter ini kan percepatan platform yang percepatan dibanding platform-platform lain di mana kayak detik ini terjadi 5 menit atau 1 jam kemudian di Twitter tuh udah langsung bisa tayang dan udah bisa viral kayak gitu. Nah, untuk viralnya tuh Twitter tuh nggak perlu hashtag, dia cuma butuh apa sih kata kuncinya saja kayak gitu. Kayak misalkan MU kalah 7-0 kayak gitu. Tiba-tiba MU masih main pun itu tuh udah viral di Twitter tuh karena ketika kita mau posting pun kita mudah karena kita butuh redaksi aja nggak perlu gambar kayak gitu. Meskipun Twitter menyediakan gambar tapi itu sebagai opsional. Seperti itu beda kayak Instagram, LinkedIn, Facebook dan mungkin TikTok itu kayaknya sulit banget kayak gitu. Nah, itu karena fiturnya yang mudah diakses, jadinya tuh percepatan elektronik beritanya tuh itu cepat, otomatis viralitasnya tuh cepat. Jadi kalau bermain Twitter tuh harus jangan sampai kehilangan momen. Kalau misalkan apakah brand perlu nggak masuk ke Twitter? Perlu, tapi porsinya kita jangan samain dengan Instagram atau TikTok atau itu karena di Twitter ini tuh sedikit orang yang mau melakukan konversi di sana. Lebih banyak orang yang mau mencari sebuah informasi, mencari sebuah interaksi kayak gitu. Jadi kita malahan kalau saran saya tuh kalau main Twitter tuh jangan terlalu banyak interaksi. Justru kalau saya tuh memanfaatkan Twitter tuh untuk mencari konten viral, informasi yang viral yang nanti bakalan dimonetize ke platform Instagram, TikTok kayak gitu.
Biasanya saya mengandalkan Twitter juga untuk apa ya? Untuk jadi search engine konten-konten viralnya kayak gitu. Nah, jadi nggak selalu kita main sosial media tuh kita harus eh, tayang sebagai konten kreator gitu. Mungkin kita juga bisa menawarkan konten-konten lain kayak gitu. Nah, ini tips untuk bermain sosial media di Twitter. Pertama, platform ini dapat digunakan sebagai dukungan. Ya, tadi saya bilang kan ini dukungan hubungan pelanggan tambahan kayak gitu. Gunakan tagar populer untuk mendapatkan visibilitas. Ringkaslah, Anda hanya memiliki 280 karakter. Nah, jadi di Twitter tuh harus benar-benar pinter mengolah kata, mengolah bahasa kayak gitu. Karena mereka tuh cuma ada 280 karakter kayak gitu. Terus gunakan konten visual yang untuk menonjol, bukan untuk kayak yang konten visual yang menonjol. Karena lagi-lagi behavior orang tadi nge-scroll itu, kalau misalkan kebanyakan teks orang bakalan pusing. Kalau misalkan kita dikasih gambar, itu intensitas kita diem dulu di itu tinggi, meskipun kita nggak tahu kontennya apa. Yang penting kayak pop up dulu nih konten yang kita bikin kayak gitu. Terus pertahankan frekuensi publikasi yang tinggi, biasakan diri Anda dengan budaya di platform dan gunakan nada yang sesuai, hindari publikasi komersial. Nah, di Twitter tuh emang si tingkat konversinya tuh kan kecil, jadi jangan jualan di Twitter gitu. Meskipun tapi kan mungkin ada, tapi apa yang kita lakukan tuh bakalan gak sebanding dengan apa yang bakalan kita dapatin kalau kita jualan di Twitter. Kayak itu karena eh, platform itu emang dibentuk untuk sharing, untuk mendapatkan informasi, mungkin anak-anak sekarang untuk keluh kesah gitu, untuk apa? Untuk menjalin kedekatan dengan komunitas kayak gitu. Itu cocok di Twitter sih kayak gitu. Dan untuk mendapatkan informasi yang viral itu tuh lebih gampang di Twitter dibanding Instagram, dibanding di TikTok atau dibanding di LinkedIn. Itu Twitter jauh lebih cepat sih kalau menurut saya kayak gitu. Kemudian YouTube, agak bingung ya, dia tuh masuk ke sosial media atau enggak, tapi di beberapa artikel dia masuk ke sosial media, dalam kategori sosial media kayak gitu. Harusnya platform streaming ya. Nah, goal YouTube itu sendiri mendirikan dan memfederasikan sebuah komunitas, mendapatkan ketenaran dan viralitas, tingkatkan strategi SEO dan arahkan lalu lintas ke arah situs web, mendramatisir dan menunjukkan produk Anda dalam video, lebih dekat dengan konsumen dengan video, temukan pelanggan baru. YouTube ini tuh sebenarnya tuh untuk menemukan pelanggan barunya tuh lebih kayak kecil, minim, karena orang nge-spend waktu main YouTube tuh nggak begitu banyak dibanding mereka nge-spend waktu di Instagram. Maksudnya gini, meskipun orang nge-spend waktu banyak di YouTube, tapi dia tuh hanya dalam satu video loh gitu, hanya dalam satu konten, hanya dalam satu brand, 1 jam karena durasi kan. Tapi kalau misalkan orang bermain sosial media di platform lain, dia bisa banyak, bisa lama tuh, dia bisa dapat informasi ada berapa brand yang dia datengin, berapa konten yang dia datengin juga dalam misalkan sehari itu dia 3 jam bermain sosial media kayak gitu. Nah, jadi untuk menemukan pelanggan baru tuh kurang tepat YouTube. Jadi kondisinya tuh kalau misalkan nanti kita punya brand tiba-tiba kita bikin YouTube, kalau menurut saya tuh rata-rata terjadinya tuh kayak jarang ada yang nonton. Karena apa? Karena YouTube tuh bukan platform yang untuk mencari audiens, tapi mereka tuh platform yang untuk mewadahi audiens kayak gitu. Nah, gimana cara mendapatkan audiensnya tuh? Ya, kita bermain di Twitter, di Instagram, di TikTok. Nah, itu kan untuk slicing cake yang lebih kecil ya kan di sana. Nanti ketika orang-orang mulai tertarik, orang-orang mulai interact dengan kita, barulah kita buatkan sesuatu yang lebih privacy, lebih apa ya, lebih kedekatannya tuh tinggi, yaitu di YouTube, karena goals-nya itu tadi mendirikan dan memfederasikan sebuah komunitas. Nah, kita nggak bikin komunitas di YouTube, tapi kita udah punya komunitas yang dimana kita wadahin di sana kayak gitu. Terus dapatkan ketenaran dan viralitas. Pada akhirnya tuh YouTube tuh tingkatan paling batu loncatan paling atas
setelah kita melakukan aktivitas di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau di sosial media lainnya, kayak gitu. Kalau misalkan dibalik itu kayaknya itu agak-agak sulit sih, kecuali kalau kita kuat modal buat beriklannya aja sih kalau saya di YouTube ini tuh. Nah, tips untuk kita masuk di YouTube tuh untuk mempromosikan, usahakan kita mempromosikan identitas visual dan keaslian kita. Investasikan bahan yang tepat, kerjakan kata kunci, judul dan deskripsi Anda sehingga saluran dan video Anda mudah ditemukan. Mudah ditemukan ini maksudnya tuh kayak apa ya? Search engine lah ya, lebih ke search engine karena YouTube punyanya Google nih, jadi aturannya pun yang dipakai itu Google, di mana Google tuh dia salah satu algoritmanya itu ya SEO sama SEM. SEO untuk intinya dua-duanya sama, cuma kalau SEM tuh dia lebih spesial karena dia berbayar kayak gitu. Nah, terus tarik perhatian pemirsa sejak detik pertama, kerjakan thumbnail Anda, susun video Anda. Nah, dari ketiga ini tuh sebenarnya tuh teknis di mana kita tuh merapihkan galeri YouTube kita kayak gitu. Salah satunya itu kayak thumbnail. Thumbnail tuh usahakan kita konsistensi untuk mudah dicari. Meskipun kan YouTube tuh kumpulan gambar, kumpulan cover kan, kayak DVD lah, kayak kita datang ke toko DVD itu tuh kan banyak kumpulan cover. Nah, usahakan orang tuh ketika masuk ke YouTube tuh usahakan cover kita tuh yang paling pop up gitu, sehingga dia tuh pengen ngelirik terus ngeklik. Nah, ketika ngeklik tuh tarik perhatian sejak detik pertama. Usahakan 5 detik deh. 5 detik tuh bisa menarik perhatian orang untuk stay nonton sampai akhir. Nah, untuk teman-teman yang misalkan belum ada experience bermain YouTube dan belum punya engagement yang kuat di YouTube, usahakan bikin videonya tuh jangan terlalu panjang. Usahakan 5 menit, atau enggak 3 menit dulu deh. Yang penting orang beres dulu nontonnya, kayak gitu. Karena seboring apapun konten, kalau durasinya kecil, potensi sampai akhir nonton tuh tinggi gitu. Maksudnya itu, maksudnya tuh ke sana kayak gitu. Nah, terus susun video tuh lebih kayak usahakan kita kategori ini kan video apa, misalkan ini tips and trick, ini behind the scene, ini industri riset, misalkan kayak gitu-gitu. Itu pisahin karena YouTube tuh nggak ngebaca setelah kamu nonton video ini, nggak ke video selanjutnya, bukan kayak episode gitu. Tapi setelah video ini, video yang relatable dengan video ini, entah itu dari popularitas, entah itu dari like-nya yang tinggi, itu bakalan langsung ke play kayak gitu. Nah, YouTube tuh karena berdasarkan itu, makanya kita perlu menyusun video kita dikategoriin lah kayak gitu. Kemudian di TikTok. Oke, ini platform terakhir TikTok. Nah, TikTok ini tuh platform yang cukup unik, yang kehadiran TikTok tuh cukup mengubah cara kita bermain sosial media dan menuntut semua platform sosial media itu mengikuti caranya TikTok kayak gitu. Nah, goals-nya TikTok ini ajukan tantangan yang relevan untuk membuat tautan dengan komunitas kita, lebih dekat dengan pelanggan termuda kita, buat dan bagikan konten viral, manfaatkan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi, tawarkan konten yang kreatif dan lucu, memanusiakan perusahaan kita. Nah, dari goals yang ditawarkan TikTok ini, TikTok tuh bukan nggak bisa jualan, tapi lebih kalau bisa kalian bermain TikTok tuh jangan terlalu serius gitu, maksudnya tuh jangan dikit-dikit jualan gitu. Kalau bisa tuh sesuatu hal yang lucu, yang mendramatisir, yang inspirasi, yang hiburan kayak gitu. Kenapa? Karena audiens TikTok tuh kebanyakan orang-orang muda, yang dimana kita datang ke TikTok tuh tanpa ada tujuan. Maksudnya tuh, kayak saya kadang suka berpikir gitu, kenapa orang-orang buka-buka TikTok? Dan saya pun kadang, kenapa ada waktu luang saya buka TikTok? Padahal saya nggak ada tujuan di sana. Ya, karena saya nggak ada tujuan, saya mencarinya hiburan, kayak gitu. Beda dengan platform lain, kayak misalkan LinkedIn. Orang buka LinkedIn, dia mungkin udah ada tujuan kayak,
oh saya mau cari informasi nih, mau cari artikel terbaru, mau cari tentang riset orang, publikasi orang kayak gimana, itu ada tujuannya kayak gitu. Tapi TikTok tuh bener-bener orang random datang ke sana, masuk ke sana tuh orang random cuma mencari hiburan atau mengisi waktu luang aja gitu. Jadi jangan terlalu serius untuk bermain TikTok kayak gitu. Nah, ini goals dari TikTok kayak gitu. Karena apa ya? Saya sempat riset kecil-kecilan sih, dan saya merasa puas karena risetnya pun cukup berhasil kayak gitu. Waktu saya bikin bikin TikTok itu kan saya pengen mengenal cara bermain TikTok itu seperti apa, cara posting di TikTok, terus cara ngebikin kontennya tuh harus kayak gimana prosesnya tuh. Sampai akhirnya tuh saya pengen tahu nih konten yang relevan di TikTok itu sebenarnya konten yang seperti apa kayak gitu. Di awal saya bikin tentang apa ya, tentang jualan, bukan jualan, tentang mempromosikan diri saya sebagai graphic designer. Ternyata gagal gitu. Terus saya coba lagi konten yang apa ya, konten tentang apa sih, quotes gitu. Jadi konten-konten gloomy gitulah, konten-konten yang quotes cuma dibentuk dalam video. Itu pun gagal sampai akhirnya tuh saya nge-cut video di Instagram, saya edit lagi, terus saya kasih reaction orang lagi main Smackdown, cuman saya kasih reaction gitu, kayak tiba-tiba dia datang terus di Smackdown dan terus I'm done gitu mas itu. Nah, itu malahan yang viralnya tuh sampai-sampai tembus di 8,8 juta viewer, dan like-nya pun banyak. Yang tadinya saya cuma 19 followers di TikTok sampai tembus ke 6.000 followers dalam kurang dari seminggu. Viral di 3 negara kayak gitu. Nah, saya masih berpikir kayak, oh ini beruntung gitu, ini faktor luck gitu. Saya coba lagi di postingan-postingan berikutnya gitu, kayak oh saya coba tentang graphic design lagi, tentang apa ya, tentang art gallery kayak gitu, dan itu pun tetap kecil si apa si engagement-nya tuh kecil, sampai akhirnya tuh saya bikin reaction lagi tentang desain, di mana videonya tuh orang yang lagi panjat pinang, tapi dia dibantu sama tangga untuk naik. Saya cuma nambahin teks doang, di bawahnya tuh kayak perbantuannya tuh Shutterstock gitu, terus ini graphic design, terus ini goals-nya kayak gitu. Nah, itu viral lagi. Nah, di situ sih saya cukup paham bahwa kalau mau bermain TikTok, pertama kita harus pakai konten yang inspiratif, kalau enggak hiburan. Konten react itu bagus banget kayak gitu. Nah, terus si videonya tuh jangan lama. Maksud di awal tuh maksud tuh kayak kalau emang kita videonya tuh belum apa ya, kita belum capable untuk membuat video yang bagus, usahain kita jangan bikin video yang lama, maksimal 15 detik aja. Karena apa? Baik lagi yang tadi, supaya video yang kita posting tuh itu bakalan ditonton sampai beres, meskipun videonya boring kayak gitu. Kenapa sampai beres? Karena video yang sampai beres itu sama TikTok tuh dibaca jadi video yang apa ya, yang baik untuk di sharein lagi sama si algoritma TikToknya kayak gitu. Salah satunya itu sama komentar dan engagement-nya, komentar dan like-nya itu untuk menjadi viral di TikTok. Jadi sebenarnya mirip sama YouTube untuk di tiga ini, tarik perhatian pemirsa sejak dari detik pertama, karena itu mengaruh jadi ke algoritmanya kayak gitu. Nah, untuk tipsnya tuh di TikTok menawarkan banyak efek, jadi manfaatkan untuk membuat video berkualitas. Buat kontes, dimungkinkan untuk menawarkan hadiah di jaringan, jadi tarik anggota baru ke basis pengikut kita dengan cara buat kontes. Jangan terlalu serius, jaring sosial yang dimaksud untuk menghibur. Nah, jadi emang kita jangan terlalu serius untuk main di TikTok ini. Ikuti tren, terutama musik dan tagar populer untuk mendapatkan viralitas, berinteraksi dengan influencer. Oke. Uniknya TikTok ini memaksa orang-orang yang inaktif, spektator, joiners, konversasionalis, kritik, sama kolektor ini tuh dipaksa untuk menjadi kreator di TikTok ini tuh. Karena mereka menawarkan banyak efek, memanfaatkan ini juga, mana tadi itu, musik, tagar yang populer. Jadi yang tadinya kayak gini,
Dulu tuh kalau di Instagram tuh yang keren tuh orang yang bisa ngedit video sinematik. Tapi semenjak ada TikTok itu udah template, udah templating, udah ada efeknya kayak gitu. Jadi orang pun bisa bikin sendiri dan ketika orang kan pada dasarnya orang-orang tuh narsis ya, maksudnya tuh pada ketika dia tayang terus dia diapresiasi, mereka tuh jadi kayak kecanduan untuk melakukan itu lagi kayak gitu. Nah, TikTok tuh ada fitur itu, makanya tuh kalau kita pengen apa ya, kita pengen jualan lewat KOL atau influencer, usahain platformnya TikTok. Tapi ini baik lagi tergantung nanti produknya, karena kalaupun produknya kita lebih mahal, mahal banget gitu, itu kayaknya nggak cocok untuk jualan TikTok karena penggunanya itu yang terlalu muda. Seperti itu. Apalagi ya? Ya paling untuk di TikTok tuh fokusnya tuh ketika kita masuk jangan tiba-tiba ngedukasi, tiba-tiba bikin video apa, review produk atau apa. Jangan dulu aja. Kalau bisa kita hiburan dulu aja. Kalaupun misalkan kita jualan baju, kita coba kasih tren-tren baju yang menghibur kayak gitu. Misalkan contohnya tuh tahu nggak sih kalau misalkan apa ya, fashion show ini tuh macam-macam bentukannya, modelnya pun ada yang ini. Kalau nggak misalkan blooper orang ketika fashion show, sebenarnya tuh emang nggak ada hubungannya dengan jualan baju ya, tapi setidaknya ada hubungan sedikit tentang bajunya itu, fashionnya itu. Nah kayak gitu. Jadi emang harus pinter-pinter sih di TikTok ini tuh untuk mencari hiburan. Cuman poinnya, kontennya tuh inspiratif dan hiburan. Itu tuh paling efektif dan durasinya pun jangan terlalu panjang, usahakan maksimal di 15 detik. Kemudian cari musik yang lagi viral, karena itu secara algoritma gampang untuk dikembangin lagi sama si TikTok-nya. Seperti itu. Nah, tadi kita udah berbicara tentang tipe-tipe orang bermain sosial media dan tipe-tipe sosial media, cara kerjanya itu seperti apa. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk menentukan brand positioning kita ketika kita mau memulai di salah satu platform di sosial media. Jadi kita ada baseline-nya nih ketika kita mau main di Instagram tuh kita udah tahu nih bahwa user di Instagram tuh kebanyakan mereka lebih fokus sama visualnya untuk meningkatkan engagement, untuk meningkatkan konversi, itu bisa di Instagram. Nah, terus user-usernya pun kebanyakan user-user yang emang ngekritik, ngekomen, atau banyak yang nge-save, joiners kayak gitu, yang tadi kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu nih tipe-tipe orang bermain sosial media seperti apa, dan algoritma setiap sosial media ini berbeda, nah baru kita menentukan brand positioning. Brand positioning ini tuh berdasarkan potensial market. Potensial market dengan di situ tuh kan potensial market tuh ada brand, ada kompetitor, ada user, ada pengguna. Seberapa besar wadah di sana ketika kita masuk kayak gitu. Nah, ini saya ada sedikit ilustrasi untuk menentukan potensial market. Di mana kita harus set dulu nih goals kita tuh apa dulu nih. Secara bisnis plan-nya tuh apa? Bisnis purpose-nya apa nih? Kita bikin dulu di sini bisa dicatat kayak mungkin bikin targetnya lah, kita sebulan 3 bulan, simpelnya kayak gitu. Sebulan 3 bulan kita targetnya mau apa nih? Oh, kita misalkan mau terkenal kayak gitu. Nah, setelah goals-nya udah dibentuk, kita lihat nih secara brand unique selling-nya seperti apa, emotional selling point-nya kayak gimana. Setelah kita punya nih knowledge tentang produk, citra tentang brand, kita sesuaikan dengan usernya dan dengan marketnya. Kira-kira brand yang seperti kita tuh secara market industri insight-nya tuh seperti apa nih? Terus dan untuk kulturnya tuh seperti apa juga. Jangan sampai produk yang kita launch, brand yang kita launch sebenarnya tuh marketnya nggak ada, dan orang-orangnya pun nggak butuh gitu maksudnya tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Akhirnya tuh nanti kita capek di jalan. Akhirnya tuh secara metriknya tuh nggak bisa kelihatan gitu si mana sih yang lebih efektif, maksud tuh mana yang lebih pas kita memulainya tuh. Nah, jadinya tuh contohnya tuh misalkan kayak gini. Saya punya produk tadi deh ya, contoh kapal pesiar.
saya jualan produk spare part kapal pesiar. Saya tahu nih orang yang bakalan belinya tuh orang-orang yang misalkan punya industri, punya bisnis di bidang logistik, di bidang kargo kayak gitu. Ya seperti itu. Nah, ini marketnya kita udah tahu nih, logistik kayak gitu. Terus orang-orangnya pun kita udah tahu, orang yang pembisnisnya tuh kelas kakap kayak gitu. Nah, ketika kita mau menentukan positioning, tiba-tiba kita mau bikin, kita pasarin aja di Instagram kayak gitu, kayak atau enggak di TikTok. Kira-kira untuk mendapatkan konversinya tuh ada nggak? Kalau nggak ada, berarti kita salah tempat kayak gitu. Nah, kira-kira yang paling cocoknya di mana? Yang paling cocoknya tuh kita di YouTube, kalau nggak di LinkedIn. Kenapa? Karena di YouTube kita bisa kasih preview highlight tentang produk kita langsung. Kayak gitu. Kalau di LinkedIn itu emang udah jelas si wadah usernya tuh emang untuk mencari sesuatu yang lebih bermanfaat. Bukan berarti yang lain tidak bermanfaat, tapi lebih kayak tujuannya tuh jelas gitu. Jadi untuk konversinya tuh tinggi, dan rata-rata pembisnis pun pakainya tuh LinkedIn kayak gitu. Nah, setelah kita setelah kita goalsnya dibuat, targetnya dibikin, marketnya seperti apa, produk yang kita tawarkan seperti apa, kita langsung masuk nih ke ini gimana? Nah, ke content mapping. Sebenarnya tuh content mapping tuh apa ya? Di bawah sebuah campaign sebetulnya. Di bawah sebuah campaign. Jadi setelah kita punya objektif bisnis, kita turunin jadi campaign tuh. Campaign misalkan karena kita punya goals, kita bikin campaign. Nah, si campaign ini tuh untuk menjalankannya tuh kita perlu ada yang namanya content mapping. Content mapping ini tuh membantu tim konten untuk mengorganisir konten dengan lebih baik, memahami konteks dan arus konten itu sendiri, memastikan bahwa konten yang dibuat mencapai tujuan bisnis atau tujuan yang lainnya juga kayak gitu, dan kebutuhan pengguna, juga membantu mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam konten, memastikan bahwa konten yang dibuat berkualitas tinggi dan relevan dengan target audiens, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim konten dalam mengelola dan memproduksi konten, meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk konten yang mereka buat. Problem yang sering dihadapi sama konten campaign atau digital marketing atau misalkan tim branding itu, ketika kita mau nge-create konten, kita nggak tahu konten yang kita bikin tuh untuk siapa, dan kita bakalan tayang di mana kayak gitu. Jadi kita perlu di mapping ini. Mappingnya tuh dari mana? Nanti dari objektif si brandnya dulu nih apa, terus produknya apa, kira-kira yang bakalan kita mau bahas tuh apa di sini tuh. Nah, dari yang mau kita bahas ini kita turunin lagi. Jadi misalkan objektifnya apa nih yang mau kita bahas. Misalkan kita punya brand spare part kapal pesiar tadi. Misalkan kita salah satunya tuh kita ngomongin tentang model kapal pesiar, jenis-jenis kapal pesiar. Nah, kita udah dapat nih objektifnya, jenis-jenis kapal pesiar. Nah, dari jenis-jenis kapal pesiar ini tuh kita bisa diturunin lagi, kira-kira objektifnya apa nih? Apakah kita mau orang aware dulu, atau misalkan kita mau langsung ada orang yang nanya tentang si kapal pesiar ini, atau ada orang yang langsung mau beli tentang spare part kapal pesiar ini. Objektifnya kita bentuk lagi, misalkan kalau bahasa di Facebook Ad atau di marketing tuh, objektifnya tuh awareness, engagement, atau enggak konversi kayak gitu. Nah, kita mau apa dulu nih ketika kita udah tahu objektif kita mau ngapain, kita turunin lagi jadi pilar kontennya apa nih kira-kira. Apakah kita mau dikemas secara edukasi, dikemas secara inspirasi, dikemas secara hiburan, kayak gitu. Nah, ketika itu udah clear semuanya tuh, baru kita produksi konten kayak gitu. Kadang yang orang jadi kebingungan tuh, mereka nggak punya mapping konten yang jelas kayak gitu. Akhirnya tuh pada apa ya? Kayak apapun mereka bisa lakukan gitu, karena mereka nggak ada konten mapping yang jelas. Akhirnya tuh itu sih yang jadinya tuh orang tuh bikin konten tuh banyak spend waktu yang lama, karena dia nggak disiapin dulu nih maksud kita bikin konten tuh apa. Tapi dengan di mapping tuh kita tahu, oh hari ini kita bakalan bikin konten tentang jenis-jenis kapal pesiar, dan fokusnya tuh kita di edukasi kayak gitu. Nah, nanti kita dibikin kayak gitu.
Jadi kita tuh gampang ketika nyari topik tuh kita gampang. Oh, jenis-jenis konten tapi yang mengedukasi gitu. Jenis-jenis kapal pesiar tapi yang mengedukasi kayak gimana. Seperti itu. Nah, si apa ya? Si objektif konten mapping ini tuh saya bikin tiga bagian, 3 fase. Objektif topik ini tuh dari analisa posisi. Jadi kita bisa menentukan objektif ini tuh kita ada di posisi awareness, engagement atau konversi ini tuh berdasarkan analisa dari brand positioning yang berdasarkan market potensial, kayak gitu. Misalkan brand positioning kita tuh kita udah ketemu nih, misalkan brand kita tuh brand hijab yang bakalan tayang di Instagram dan kondisi kita tuh belum punya follower sama sekali, tapi kompetitor kita tuh banyak kayak gitu. Nah, kira-kira objektif kita pertama masuk ke Instagram tuh kira-kira pakai apa dulu nih? Kita datang ke situ apa dulu nih? Apakah langsung jualan? Apakah kita bikin konten sebanyak-banyaknya atau apa nih kayak gitu. Nah, ini saya bikin ilustrasi kayak lapisan tentang objektif ini. Yang pertama tuh mungkin orang-orang tuh beda-beda. Mungkin umumnya bisa disebut funneling atau flywheel kayak gitu. Cuman ini saya karena scoopingnya di konten, jadi coba saya bikin 3 lapisan. Yang dimana lapisan paling kecil itu tuh semakin signifikan si usernya tuh kayak gitu. Nah, Kang Nanda, punten ini ya, apa waktunya oh iya ya, oke. sudah ini. Ya Ini saya mohon kasihkan dipercepat nih. ya. Oke, silakan. Oke, saya percepat aja ya. Jadi content awareness ini tuh lapisan yang paling luar yang dimana kita mentargetkan orang-orang yang belum tahu tentang produk kita. Kayak gitu. Nah, kalau objektif engagement ini tuh objektif yang tengah-tengah, dimana orang tuh udah tahu tapi belum tertarik dengan produk yang bakalan kita berikan kayak gitu. Nah, kalau objektif konversi ini tuh dimana orang tuh udah tahu dan udah mulai tertarik, cuman masih bingung untuk melakukan untuk make it decision-nya. Entah nggak ada promo, entah nggak ada apa ya, entah prosesnya yang alot gitu, yang sulit kayak gitu. Nah, itu beda-beda kayak gitu. Nah, dari topik ini tuh kita cukup tentukan satu aja yang sesuai dengan positioning kita saat ini kayak gitu. Misalkan kita butuh banyaknya orang yang datang dulu nih ke sosial media kita, ya udah kita pakai awareness. Nah, ketika kita udah menentukan awareness ini, apa yang mau dilakukan kayak gitu. Nah, oke, saya jelasin dulu lebih singkatnya. Atau oke, saya lanjutin dulu aja langsung ke ini, konten pilar. Jadi ketika kita udah masuk ke si awareness yang tadi, kita udah menentukan objektif kita tuh awareness. Nah, cara menjalankannya tuh kita cukup kayak kita memilih pilar konten. Karena kan awareness ini tuh untuk meningkatkan reach kan, untuk bikin orang penasaran kayak gitu. Nah, kira-kira dengan cara seperti apa kita buat orang penasaran. Nah, di sini ada pilar konten. Pilar konten itu saya bentuk dalam 5 poin. Inspirasi, koneksi, edukasi, hiburan. Masing-masing punya caranya sendiri juga. Kayak inspirasi itu kita bisa bikin quotes, fakta, trivia, beautiful image, atau enggak testimoni. Koneksi ini tuh introduction, fitur, behind the scene, product review, dan lain-lain kayak gitu. Ini banyak. Ini tuh si konten pilar ini tuh kita bisa kolaborasiin sesuai dengan objektif yang tadi sebelumnya ini, objektif ini seperti itu. Nah, setelah ini clear, pada akhirnya kita mempunyai konten yang dimana kita bisa didistribusikan ke berbagai sosial media, atau simpelnya kayak gini, kita tuh mau mengucapkan rasa kasih sayang. Objektifnya kasih sayang, tujuannya tuh kasih sayang. Tapi kita tuh punya pendistribusiannya tuh berbeda-beda. Kayak misalkan saya mau mengucapkan kasih sayang kepada pasangan saya mau mengucapkan kasih sayang kepada rekan kerja saya mau mengucapkan kasih sayang kepada orang tua saya kayak gitu. Nah, apakah kita pengucapannya sama gitu? Misalkan kita bilang ke teman saya gitu, ke rekan kerja, aku cinta kamu. Itu kan nggak cocok gitu kan. Nah, maksudnya konten mapping dan konten pilar sampai objek itu sebenarnya tuh tujuannya tuh itu. Jadi kita kontennya tetap satu, objektifnya tetap satu, tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikannya ke berbagai platform yang berbeda dan ke berbagai user yang berbeda kayak gitu.
Nah, makanya kita harus di mapping dulu kontennya kayak gitu. Nah, setelah konten mapping ini selesai, baru kita produksi. Produksi udah pasti terlibat dengan graphic design. Nah, selanjutnya itu tentang anatomi desain feed. Kenapa saya lebih fokus ke desain feed? Karena desain feed ini tuh bakalan bisa umum dipakai di berbagai platform. Salah satunya tuh Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn. 4 platform ini dia memakai fitur tentang desain feed ini kayak gitu. Nah, saya coba membedah si desain feed ini tuh berdasarkan prinsipal desainnya kayak gitu. Jadi merancang sistem kerja grafis berdasarkan penggunaan tool dan pengetahuan desain prinsipal untuk mengetahui bobot dari setiap pengerjaan desain dan membuat pengorganisasian lebih teratur. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus bikin dulu mood board. Mood board itu untuk menyamakan persepsi kita dengan orang yang bakal mengerjakan kayak itu. Soalnya ini cukup tricky kalau misalkan kita cuma cerita kayak kita pengen sesuatu hal yang klasik. Oke, kita nangkep nih klasik, tapi klasik yang dimaksud dia dan saya tuh itu pasti berbeda. Kayak mungkin dia berpikir klasik itu sesuatu yang tradisional, tapi saya berpikir klasik itu bukan yang tradisional, tapi sesuatu hal yang apa ya, yang jadul gitu. Tapi kan kalau tradisional tuh dia bisa aja apa ya, bisa aja masih sekarang masih dipakai, tapi kalau yang jadul tuh ada yang nggak bisa dipakai. Atau misalkan dari segi warna, dia tuh yang dia maksud tuh klasik tuh Amerika Latin, tapi yang dimaksud klasik yang saya tuh middle to age kayak gitu. Jadi perlu ada mood board yang untuk menyelaraskan mindset kayak gitu, maksud kayak gitu. Terus key visual itu ngebantu untuk apa ya, untuk meluruskan produksi supaya mereka tuh nggak kemana-mana ketika mau bikin desain kayak gitu. Terus ada fotografi nanti seperti apa, kalau warna yang dipakainya seperti apa, dan tipografinya seperti apa kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tuh dari content mapping dan anatomi desain itu sebenarnya tuh saya ada frameworknya. Mungkin nanti saya bisa share ke teman-teman juga, tapi kayaknya setelah beres acara ini mungkin saya rapihin dulu, nanti saya coba share si ini, karena ini lebih teknis sih, lebih teknis ke pengerjaannya gitu. Oh, oke. Mungkin sekian untuk tentang branded content ini. Kalau misalkan ada penjelasan yang terlalu kecepatan atau yang bingung, boleh di sesi selanjutnya ini tanya jawab aja kali ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Terima Oke, kasih. terima kasih Kang Nanda. Aduh, mantap sekali nih penjelasannya. Nggak kerasa ya, maksudnya apa? Penjelasannya mengalir sampai apa tadi banyak yang sudah disampaikan Kang Nanda. Oke, teman-teman, karena ini juga sudah banyak yang ada beberapa yang sudah menanyakan pertanyaan. Saya coba jawab dulu ya. Yang pertama dari Dira. Nah, ini ada pertanyaan ini Kang Nanda. Mau tanya dong Bang, brand positioning ini kalau untuk personal branding dibutuhkan juga nggak? Nah, itu. Silakan. Kang Nanda langsung dijawab. Oh, untuk brand positioning ini sebenarnya tuh dia nggak mengharuskan untuk brand, tapi untuk personal branding pun dibutuhkan. Karena balik lagi apa yang mau kita tawarkan. Jangan sampai misalkan kita jangan sampai kita apa ya? Sorry. Jadi ada instruksi dulu. Jangan sampai kita mau menawarkan, misalkan brand positioning kita personal kita tuh apa? Kita menawarkan jasa kita sebagai branding konsultan kayak gitu. Nah, itu perlu atau kan jadi branding konsultan ngobrolin tentang kesehatan kayak gitu. Nah, kita perlu menemukan positioning kita di mana kita tuh harus tahu kebutuhan orang tuh sebenarnya tuh mereka tuh apa yang mereka cari dan di mana mereka cari itu. Nah, ini tuh perlu kita coba analisa, gampangnya tuh kita analisa lewat kompetitor kita.
apa yang ditawarkan mereka juga, apa yang ditawarkan mereka tuh sama dengan kita dan kita bisa menduplikasi itu. Tapi kita lihat apa yang dia tidak ditawarkan gitu. Jadi kita bisa masuk di posisi itunya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sih positioning tuh. Jadi nggak harus brand, personality pun bisa. Karena fokusnya kita mencari kebutuhan user dan kita mencari potensial marketnya ada nggak kayak gitu. Kalau misalkan user nggak butuh dan potensial marketnya pun nggak ada, kenapa kita harus terus melakukan hal seperti itu gitu, maksud tuh harus berjualan di bidang seperti itu kayak gitu. Berarti kita harus mencari lagi apa ya, fitur lain yang emang bisa mereka pahami kayak gitu. Mereka butuh gitu kayak gitu. Oke, Kira-kira cukup jadi menjawab tetap nggak? ya, Atau jadi tetap membersihkan? ini ya, tetap butuh ya personal branding untuk melakukan brand positioning ya, untuk melihat kira-kira nanti si personal brandingnya ini mainnya di mana gitu. Oke, berikutnya dari Wida ya, Teh Wida ini kayaknya ya. Coach Nanda, kalau untuk target market Gen Z, kira-kira jenis konten kayak gimana ya yang pas? Nah, gimana ini? Eh, eh, saya tuh pernah baca apa ya, riset analitik itu, kebanyakan orang bermain sosial media tuh ternyata dari umur 25 sampai 35. Itu yang paling pertama. Yang keduanya tuh dari umur 15 sampai umur 25. Yang keduanya tuh yang dimana didominasi sama generasi Gen Z kayak gitu. Nah, uniknya tuh mereka tuh udah apa ya? Ini backstory dulu ya. Hmm. Uniknya tuh si orang-orang Gen Z ini tuh melakukan atau dia di sosial media tuh banyak sesuatu yang bergeser gitu, yang bergeser fungsinya, yang tadinya tuh misalkan TikTok tuh dibangun untuk konten untuk orang tuh bisa mencari hiburan di sana, dan ternyata sama si Gen Z ini tuh dipakai untuk search engine. Jadi kalau Oh, misalkan oke. kita tuh dulu kalau mencari sesuatu tuh pasti kayak di Google gitu, kalau Betul, nggak di betul. Instagram. Sekarang tuh orang mencari sesuatu tuh di TikTok kayak gitu. Jadi udah ada pergeseran fungsi secara tujuannya ya dari si brand tersebut juga. Ya, Nah, ya, ya, ya. sejauh yang saya perhatikan untuk yang gadget ini tuh mereka tuh lebih senang dengan konten-konten hiburan dan inspiratif. Hiburannya tuh hiburan seperti apa? Hiburan yang lebih kayak nge-react atau enggak tuh kayak konten-konten kayak apa ya, ekspektasi dan realita kayak gitu. Oke. Buat mereka tuh itu cocok banget. Tapi lagi-lagi ini tergantung cara kita ngemas di platform seperti apa dulu kita mau tayangnya. Kalau lebih gampangnya tuh kita langsung tentuin aja di TikTok kayak gitu. Karena emang Gen Z tuh banyak kumpulnya di sana dan banyak nge-spend waktu bermain sosial media tuh di TikTok kayak gitu. Nah, itu sih kalau fokus saya tuh. Kalau untuk konten tuh dia kebanyakan konsumsi konten hiburan sama yang inspiratif. Mungkin edukasi iya, tapi presentasinya nggak begitu tinggi dibanding konten hiburan sama inspiratif kayak gitu. Nah, untuk platform yang mereka banyak digunakan itu untuk khususnya Indonesia tuh TikTok sebenarnya tuh. Sebenarnya tuh kalau kita ngelihat secara holistik menyeluruh, sebenarnya tuh Facebook masih di atas. Tapi kan karena Facebook tuh dia ada Instagram juga, ada platform-platform lainnya juga yang bergabung ke Facebook Hmm. kayak gitu. Jadi kayaknya nggak bisa di apple to apple kayak gitu. Kalau misalkan dipecah lagi itu sebenarnya tuh TikTok tinggi apa ya, trafficnya tuh tinggi dibanding platform-platform lain kayak gitu. Jadi Oke. kalau misalkan tadi tuh Mbak Nadira ya, Mbak Nadira mau 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 mencoba untuk memfokusin untuk si Gen Z ini, coba bermain di Instagram sama di TikTok dulu aja kayak gitu. Oke, dengan itu ya tadi ya kontennya Ya. hiburan atau inspirasi. Ya, edukasinya sedikit aja. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dulu ya. Ini ada satu lagi tapi nanti ini dulu deh. Eh, ke Teh Indah ya, Indah Rezeki. Nanya dong Kak, apakah template konten dan time to post konten itu masuk dalam strategi branded konten? Waduh, ini apa ini? Saya nggak ngerti nih. Silakan.
Saya juga coba Expertnya. pahamin dulu. Template Template konten konten dan dan time to time to post post konten. konten. Oke. Eh, Mungkin maksudnya iya, kalau kalau posting kalau pakai template gitu kali ya, yang template iya iya konten gitu. maksudnya Nah, template konten. Sebenarnya masuk aja untuk template konten sama time to post konten itu. Cuman time to post, sorry, time time to to post post konten. konten itu lebih kayak ke timeline distribusi kan, waktunya dia di jam-jam berapa kayak gitu, Ya, kayaknya atau jadwal gimana? postingnya gitu Iya, ya. kalau saya mikirnya jadwal postingnya. Kalau menurut saya, Mbak apa ya, buat Ya, betul. Daina ini tuh bisa masuk ke tahapan branded content. Itu kan sebenarnya lebih ke teknis cara kita mengerjakan konten itu sendiri kan, ke produksinya. Cuman karena sebenarnya tuh fokus konten branded ini tuh lebih kuat di kontennya bukan di produksinya kayak gitu. Jadi si konten ini tuh harus apa ya, harus meningkatkan citra merek, harus terlibat dengan emosi si apa ya, si audiensnya. Jadi Mhm. mau itu nanti pengerjaannya dengan templating di Canva, mau itu kita bikin apa ya, bikin ilustrasi sendiri untuk apa ya, untuk menggambarkan audiens atau produk kita seperti apa, itu lebih ke teknis. Tapi itu perlu dipikirkan juga supaya relatable-nya tuh tinggi dengan kontennya kayak gitu. I Kalau see. saran dari saya, kalau templating oke nggak? Sebenarnya untuk tahap awareness, untuk objektif awareness menurut saya tuh oke-oke aja. Oke banget. Tapi nanti ke depannya ketika kita eh, pengen punya ciri khas, pengen beda dari yang lain gitu. Kayaknya tuh kita udah mulai memikirkan hal-hal tersebut gitu. Apakah kita perlu bikin ilustrasi sendiri, apakah kita perlu nge-branding sendiri, entah dari warna yang berbeda, tampilan yang berbeda kayak gitu. Mungkin itu di objektif lain itu sangat perlu diperhatikan. Tapi untuk di objektif awal-awal, yang penting kan kita dapat traction-nya dulu nih, kayak gitu. Oke, sip. Ini saya lanjut dulu. Ada dari Dira ya, kayaknya. Oh, gini, kayaknya nyambung pertanyaan yang tadi. Oke, tapi sebentar, saya skip sebentar ini karena ada pertanyaan yang kayaknya singkat ya dari Kang Diki Jaka. Coach Nanda, kalau sedang mengembangkan suatu sosial media, misal IG, boleh beli followers nggak? Nah, gimana nih pendapat Coach Nanda dengan membeli followers? Oke, sebenarnya balik lagi ke objektif. Tujuan kita beli followers buat apa sebenarnya tuh? Oke. Itu karena kemarin saya baru ketemu case sama teman saya, katanya gini, eh saya tuh bingung, saya tuh followersnya tuh tinggi, tapi apa ya, tapi interaksinya kecil kayak gitu. Hmm. Eh, Terus saya nanya, emang itu followers tuh emang kita datangnya tuh dari ads atau emang ini tuh kita ambil praktis kayak beli nih kayak gitu. Nah, kalau kalau beli itu ya itu nanti ngaruhnya tuh ketika kita mau mau apa ya? Mau ngedistribusiin konten atau ngelihat kayak kinerja konten kita tuh baik atau enggak tuh, itu bisa nggak kebaca dengan baik karena kita nggak tahu yang kita beli tuh followersnya tuh eh, apa ya? Apakah relate dengan brand kita atau kayak gimana gitu. Oke. Sejauh ini tuh nggak efektif sih. Kebanyakan orang yang beli followers tuh eh, kebanyakan orang yang beli followers tuh menurut mereka dengan adanya followers banyak itu memungkinkan tingkat tingkat konversinya tuh tinggi, padahal enggak gitu maksudnya tuh. Justru ada loh brand yang followersnya kecil tapi konversinya tuh tinggi. Nah, itu tuh semua balik lagi ke objektif yang tadi di awal. Kita beli followers tuh tujuannya untuk apa dulu? Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya Paling kita buat gagah-gagahan doang kali ya. nah, untuk mencari kredibilitas kan sebenarnya Nah, tuh. iya, betul. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya Oke. tuh untuk mengembangkan sebuah produk, apalagi kita sedang mencari market, beli follower tuh sebenarnya tuh gak efektif kayak Hmm. gitu. Karena sekarang orang kayaknya udah nggak peduli dengan follower sih. Nah, oke. Ya, ya, yang penting apa kontennya Iya, viral atau enggak atau iya, menarik atau enggak gitu ya ya. itu kontennya relate gak dengan kita kayak Nah, gitu. betul. Oke, jadi begitu ya, Kang Diki jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, saya berarti kembali ke Dira tadi ya.
Yang Dira ini kan tadi yang ngomongin soal personal branding itu sudah dijawab bahwa kalau personal branding tetap butuh brand positioning. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini, Kang Nanda. Berarti personal branding juga perlu bikin brand map gitu nggak? Berarti personal branding juga perlu bikin brand map gitu juga. Ada contohnya nggak, Bang? Gitu. Nah, gimana ini, Kang Nanda? Untuk brand mapping sebenarnya perlu dibikin. Jadi brand mapping itu tuh kalau contohnya tuh saya ada di hard disk, kayak di hard disk eksternal saya. Tapi itu contoh yang buat untuk brand bukan untuk personal. Tapi sebenarnya tuh poinnya sama aja. Coba saya jelasin aja dulu poinnya. Jadi untuk tadi itu untuk brand mapping. Brand mapping itu tuh perlu. Jadi kita mapping dulu nih. Tahapan pertama kita mapping dulu apa yang kita tawarkan. Misalkan A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, dari apa yang kita tawarkan itu tuh kira-kira yang kita buat juga. Kira-kira yang tertarik dengan yang kita tawarkan tuh orang-orangnya seperti apa sih? Nah, itu masuk ke persona, user persona. Kita bikin persona kayak bisa asumsi kayak kemungkinan nih orang-orangnya tuh orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang misalkan kita mau jualan kopi misalkan. Oh, misalkan kita mau jualan baju kayak gitu. Nah, baju ini tuh kita bisa di mappingin, kita bisa ngomongin tentang kualitasnya, terus kita bajunya pun berkolaborasi dengan fashion designer terkenal kayak gitu-gitu. Nah, itu kita mappingin dulu nih apa yang kita bisa tawarkan itu. Nanti dari yang apa kita mappingin ini tuh kita cari apakah benar usernya tuh butuh kayak gitu. Apa yang bakalan kita tawarkan kayak gitu. Nah, cara-caranya tuh kita bisa bikin tentang user persona kayak gitu. Kira-kira orang-orang yang tertarik tentang kualitas fashion dengan kolaborasi fashion dengan fashion designer terkenal itu orang-orang yang seperti apa? Misalkan orang-orang yang orang-orang yang sering ngopi di Starbucks, misalkan orang-orang yang sering datang ke acara festival fashion kayak gitu, kayak JCC kayak gitu. Nah, kita mappingin dulu orang-orang seperti apa supaya nanti ketika kita mau bikin konten, kita tuh udah tahu kita bakalan ngomongin apa, kita tahu usernya seperti apa. Kenapa kita perlu tahu user seperti apa? Karena kita tuh perlu tahu nanti gaya style yang bakalan kita hadirkan ke mereka tuh seperti apa, kayak gitu. Oke. Jadi poinnya itu mungkin nanti saya coba share deh kalau misalkan nanti udah ini si templatingnya. Oke, sip. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih ya, dari Purnama. Nah, ini Purnama. Kak mau tanya, belakangan ini kan ada beberapa brand besar yang gulung tikar nih. Padahal mereka udah punya brand positioning. Apa ada yang salahkah dari brand positioning mereka? Nah, ini fenomena brand-brand gede yang akhirnya gulung tikar ini, Kang Nanda. Kira-kira gimana pendapatnya Kang Nanda? Mungkin lebih tepatnya tuh bukan karena brand positioning sih. Mungkin ada beberapa faktor, bisa aja kayak produknya yang nggak diterima sama market, audiens yang emang nggak butuh produknya kayak gitu. Jadi bisa aja dari hal-hal kayak gitu, atau emang momentumnya nggak ada kayak gitu, atau mungkin cara ngedistribusiinnya pun mereka nggak tepat, atau salah platform, atau salah user kayak gitu. Nah, makanya perlu kita tuh mencari positioning tuh berdasarkan kebiasaan user dan tipe platformnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Algoritma platformnya tuh seperti apa, supaya kita tahu kita datang ke sana tuh kita nawarin itu apa. Terlebih kita tahu banget nih produk kita tuh apa. Makanya tuh kadang orang tiba-tiba kayak, saya jualan di Instagram nggak laku, nggak ada yang beli. Pas dilihat diceknya, ya kamu aja baru datang seminggu yang lalu, nggak pakai ads, tiba-tiba jualan, kasih promo. Ya siapa yang mau lihat gitu, masalahnya itu. Nah kayak gitu. Jadi kita perlu tahu dulu. Kalau kita ngejar sales gitu ya, ngejar penjualan yang cepat, ya jangan dulu di Instagram. Kita main dulu aja di e-commerce gitu. Distribusinya di TikTok kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya alasannya tuh bukan karena brand positioningnya, tapi karena produknya mungkin sekarang tuh udah nggak relate
dengan momentum saat ini kayak gitu, sehingga mereka dipaksakan untuk gulung tikar. Padahal mereka harusnya bisa berinovasi lagi, sama mungkin kolaborasi dengan brand lain, kolaborasi lagi dengan apa ya? Sekarang kan kalau kayak misalkan orang udah mulai kayak mereka tuh gulung tikar tuh karena bermunculan kompetitor yang sejenis kan, yang dimana ketika kita datang sebagai user tuh mereka tuh keanggap sama karena nggak punya ciri khas itu. Nah, Hmm. kayak gitu kan, akhirnya tuh mereka tuh nggak bisa mengeluarkan apa ya, produk baru atau inovasi baru, akhirnya tuh mereka lebih memilih gulung tikar. Eh, ya kalau menurut saya sih itu coba perkuat dengan storytelling brand storytellingnya coba diperkuat, terus coba untuk ketika kita mendistribusikan konten tuh kita jangan fokus ke jualannya dulu, tapi kita berdasarkan kebutuhan user. Misalkan user tuh butuh misalkan user tuh butuh tempat yang nyaman. Nah, kita coba tempat yang nyaman untuk ngopi. Nah, coba kita jangan jualan kopinya, tapi jualan tempatnya kayak gitu. Nah, Oke. contoh-contoh kayak gitu, karena kalau misalkan kita ngomongin kopi, itu tuh kopi tuh udah banyak di mana-mana. Masih satu, dan kopi pun cuman gitu-gitu aja menunya tuh. Nah, tapi kalau Oke. misalkan kita coba tawarkan value lain, misalkan di sini bisa kerja sampai jam 2 malam gitu kan, masih itu. Mereka yang mereka cari itu value lain, bukan value kopinya. Kayak gitu. Oke, sip. Gitu sih. Terima kasih Kang Nanda ya. Oh, jadi itu ya. Jadi ketika ada brand besar gulung tikar, penyebabnya bisa macam-macam ya. Iya. Ya, macam-macam, bisa tadi misalkan dia kurang inovasi sehingga kalah Iya. dengan kompetitornya. Ini saya jadi ingat cerita ini nih. Ceritanya Nokia sama BlackBerry ya, yang Hmm, dulu hmm, hmm. begitu disegani tapi sekarang tinggal nama. Iya, karena Tinggal mereka nama. karena mereka mungkin mungkin faktor terlalu cepat launching juga itu. Ya bisa Eh, jadi jadi gitu kayak toh. belum ada momentumnya tapi udah di launch gitu. Tapi Hah. kan lagi-lagi kondisi itu tuh karena mereka tidak memahami usernya kan, Ya, lagi-lagi tidak memahami eh, target marketnya seperti apa dan kondisi market saat ini seperti apa kayak gitu. oke, kayak gitu. Oke, teman-teman, kayaknya mungkin itu ya apa pertanyaan terakhir, dan ya tentu juga jawaban terakhir dan Kanada. Ya pada akhirnya tentu ya ini karena waktu juga yang harus mengharuskan kita untuk mengakhiri sampai di sini, walaupun sebenarnya diskusinya seru ya. Ini kalau dilanjutin diskusi yang Nokia sama BlackBerry ini, wah bisa sampai tengah malam ini. Ataupun terkait branding, karena ya memang branding ini menarik ya. Itu ya, dan buat teman-teman jangan khawatir, nanti akan selain mendapatkan rekaman sama slide PowerPoint apa presentasi yang tadi, teman-teman juga akan mendapat beberapa worksheet nanti ya tentang Ya, tadi content mapping dan segala macamnya ya, mungkin tapi butuh waktu dulu buat dirapihin, mungkin ya sekitar minggu depan lah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut workshop online malam ini ya. Luar biasa materi dan ini dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Ya mungkin sebelum saya tutup ada closing statement singkat dari Kang Nanda buat teman-teman semua. aduh, apa ya? Kalau kalau dari saya tuh selalu apa yang mau kita lakukan tuh kita harus tahu dulu maksud dan tujuannya kemana, supaya nanti Oke. kita mengkondisikan apa yang bakalan kita lakukan aja sih. Jadi kayak pada akhirnya tuh kita ngelihat dulu kondisi, baru kita menyesuaikan untuk melakukannya. Kayak gitu Oke. sih, Pak. Sama mungkin kalau Terima kasih. misalkan dari teman-teman yang ada agak kurang jelas sama materi di ini, mungkin nanti bisa coba coba ngobrol aja deh, Mas. Nanti saya di worksheet nanti saya coba kirim kontak deh di worksheet atau Oke, kasih kontak ya, jadi bisa konsultasi lebih lanjut ataupun apa ya, mungkin kalau di Bandung bisa ini ya, bisa ngopi bareng ya sambil diskusi. hmm. Oke, teman-teman, dengan closing statement dari Kang Nada, maka berakhir sudah acara workshop malam ini. Dan jangan lupa besok malam masih akan ada workshop lagi ya. Besok itu nanti dari pematerinya Uni Aisyah yang akan membahas tentang riset perencanaan dan produksi konten. Oke, karena dengan demikian saya Muhammad Yusuf Adiwiarso undur diri.
dari teman-teman semua. Terima kasih atas semua partisipasi dan kehadirannya. Jalan-jalan ke ibu kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian workshop kita, semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up. Things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.